Selamat datang para pendengar di kanal Senja Tenang. Kisah yang akan kami sampaikan hari ini adalah tentang sebuah rumah yang tampak damai. Namun di balik pintunya tersembunyi sebuah kebenaran yang akan membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Seorang pria tua berusia 72 tahun mengabdikan seluruh sisa hidupnya untuk membesarkan seorang gadis kecil. Namun, pada suatu malam, gadis itu lenyap tanpa jejak. Ketika polisi mendobrak pintu dan masuk, mereka terdiam, menyaksikan pemandangan yang tak pernah diduga oleh siapapun. Jika Anda penasaran dengan kebenaran cerita ini, silakan simak baik-baik mulai dari sekarang. Di salah satu sudut padat kota Jakarta, di sebuah gang sempit yang bahkan jarang dilewati orang, berdirilah sebuah rumah petak tua. Dengan atap genteng yang berlumut dan pagar besi yang berkarat, rumah itu tampak menyendiri. Para tetangga sudah akrab dengan penghuninya. Pramono, seorang kakek berusia 72 tahun, dan cucu perempuannya yang masih kecil, Maya. Gadis itu baru berusia 13 tahun, wajahnya jernih, namun sorot matanya selalu menyimpan kesedihan. Semua orang berpikir bahwa kakek dan cucu itu hidup saling bergantung satu sama lain. Mereka merasa iba pada nasib Pramono yang di usia senjanya masih harus merawat seorang cucu. Namun, di dalam rumah itu, tersembunyi sebuah rahasia yang tak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Pak Pramono aslinya berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Setelah usahanya bangkrut, ia terdampar di pinggiran Jakarta ini dan menyewa rumah seadanya. Ia memiliki seorang putra bernama Budi, yang menikah muda dan dikaruniai seorang putri, Maya. Namun, kehidupan rumah tangga putranya tidak berjalan mulus. Pasangan Budi dan Sari menitipkan putri kecil mereka pada sang ayah yang sudah tua, lalu menghilang tanpa jejak. Orang luar hanya tahu sebatas itu, tetapi mengenai alasan sebenarnya, Pak Pramono tak pernah sekalipun buka mulut. Setiap kali ada yang bertanya, ia hanya diam sambil menyulut rokok kreteknya, menatap kejauhan dengan mata yang sayu. Sehari-hari, orang-orang sering melihat Pak Pramono, yang berjalan terpincang-pincang akibat kecelakaan di masa lalu, mengantar cucunya ke pasar atau ke sekolah. Maya adalah anak yang pendiam dan jarang tertawa. Anehnya, tak seorang pun pernah melihatnya bermain dengan teman-teman sebayanya. Gadis itu selalu tampak tertekan, dengan wajah pucat dan mata yang penuh kewaspadaan. Suatu kali, Ibu Wati, pemilik warung gorengan di ujung gang, memanggilnya dengan ramah. "Duk, sini main sama teman-temanmu, makan gorengan dulu." Maya terperanjat ketakutan dan langsung bersembunyi di belakang punggung kakeknya. Matanya memancarkan kengerian. Pak Pramono buru-buru menarik cucunya pergi sambil bergumam. Anaknya memang agak sakit-sakitan, tidak suka tempat ramai. Para tetangga hanya bisa menghela napas kasihan, mengira Maya menjadi begitu tertutup karena kurangnya kasih sayang dari kakek dan cucu yang sama-sama kesepian itu. Suatu pagi yang dingin di akhir musim kemarau, ketika gang diselimuti kabut tipis, kabar hilangnya Maya membuat seluruh kampung gempar. Orang pertama yang menyadarinya adalah Ibu Wati, tetangga sebelah. Menurutnya, setiap pagi ia selalu mendengar suara Pak Pramono membangunkan cucunya untuk sekolah. Tapi pagi itu, hanya suara serak sang kakek yang terdengar, tanpa ada sahutan atau langkah kaki dari Maya. Menjelang siang, Pak Pramono meraung-raung di tengah gang, memberitahu semua orang bahwa cucunya telah hilang. Desas-desus mengerikan menyebar dengan cepat, dan seluruh tetangga berkumpul dengan cemas. Ada yang menduga Maya kabur untuk mencari orang tuanya, sementara yang lain takut ia telah diculik. Tak lama kemudian, polisi tiba di lokasi. Rumah tua dan sempit itu terasa pengap. Dindingnya yang menguning tampak mengelupas, dan bau apek bercampur jamur menyengat hidung. Polisi menggeledah setiap sudut rumah, tetapi tak ada jejak gadis itu dimanapun. Yang membuat semua orang heran adalah sikap aneh Pak Pramono. Awalnya ia menangis histeris, membenturkan kepalanya ke dinding sambil menyalahkan takdir. Namun, ketika polisi bertanya, apakah ada hal aneh sebelum anak itu menghilang, ia hanya menggelengkan kepala, matanya yang merah sembab menatap kosong. "Saya bangun tidur. Dia sudah tidak ada."
Saya tidak tahu apa-apa, katanya lemah. Malam itu, polisi memutuskan untuk menyegel rumah untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun, mereka menemukan satu kejanggalan. Di belakang rumah, ada sebuah ruang bawah tanah kecil yang terkunci rapat dengan gembok besar dan berkarat, yang menurut Pak Pramono hanyalah tempat menyimpan barang bekas. Seorang petugas bertanya penasaran, "Ada apa di dalam sana, Pak?" Sampai di gembok sekokoh ini, Pak Pramono tersentak, lalu buru-buru menjawab, "Hanya barang-barang rongsokan. Tidak ada apa-apa." Kilatan cemas di matanya sudah cukup untuk memancing kecurigaan semua orang. Keesokan paginya, polisi kembali ke lokasi. Sementara Pak Pramono mondar-mandir dengan gelisah di sekitar gang, beberapa petugas diam-diam masuk ke dalam rumah dan memutuskan untuk mendobrak pintu ruang bawah tanah itu. Ketika palu besi dihantamkan, gembok itu hancur, dan pintu kayu reyot itu terbuka dengan derit yang memilukan. Bau jamur yang lembab langsung menusuk hidung, dan saat cahaya senter menyorot ke bawah, semua orang membeku di tempat. Di bawah sana, Maya duduk meringkuk, wajahnya pucat pasi, dan kedua matanya penuh dengan teror. Ibu Wati menjerit dan langsung terduduk lemas. Seorang petugas dengan sigap melompat turun dan menggendong anak itu keluar. Maya gemetar hebat seperti sehelai daun kering. "Tolong, saya takut sekali," bisiknya terbata-bata. Seluruh kampung dilanda kengerian dan syok. Semua mata langsung tertuju pada Pak Pramono. Wajahnya menjadi pucat, bibirnya bergetar, dan ia tak bisa berkata apa-apa. Salah seorang warga, seorang bapak parubaya, berteriak, "Pak Tua, tega sekali Anda mengurung cucu sendiri di sana? Apa Anda sudah gila?" Bisik-bisik, umpatan dan tangisan para tetangga bercampur aduk. Pak Pramono terhuyung-huyung, keringat membasahi pelipisnya, lalu ambruk di tengah halaman. Polisi segera membawanya ke kantor polisi, dan Maya dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Namun, misteri ini belum berakhir. Di mata gadis kecil itu, masih ada kengerian yang tak terhapuskan. Ketika dokter dengan lembut mengajaknya bicara, Maya hanya terus menggelengkan kepala, bibirnya yang pucat membiru terkunci rapat. Di kantor polisi, Pak Pramono bersikukuh, "Saya tidak bersalah. Saya hanya ingin anak itu tetap di sisi saya. Saya takut dia akan pergi mencari orang tuanya dan meninggalkan saya. Saya sudah tua. Tidak ada lagi yang saya miliki." Ucapannya justru semakin memicu amarah banyak orang. Tetapi di baliknya, tersembunyi kebenaran yang jauh lebih rumit, yang bahkan ia sendiri tak berani hadapi. Malam itu, para tetangga tak bisa tidur. Mereka tak henti-hentinya membicarakan kejadian itu. Ada yang mengasihani Maya, ada yang marah pada Pak Pramono, dan ada pula yang curiga ada cerita lain di baliknya. Dan di kegelapan kamar rumah sakit, Maya masih diam memeluk bantalnya. Menatap langit-langit dengan mata kosong, kenangan menyakitkan yang setajam pisau mulai terlintas kembali di benaknya. Kamar rumah sakit itu begitu sunyi hingga hanya suara detak jarum jam yang terdengar. Maya terbaring di ranjang serba putih. Wajahnya pucat dan kedua tangannya mencengkeram ujung selimut dengan erat. Di luar pintu, seorang polisi berjaga, sementara dokter dan perawat silih berganti memeriksanya. Namun, yang membuat semua orang frustrasi adalah Maya sama sekali tidak mau bicara. Siapapun yang mengajaknya bicara, gadis itu hanya menggelengkan kepala, matanya yang penuh cemas terbuka lebar, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya akan membawa bencana. Sementara itu, di ruang interogasi kantor polisi, Pak Pramono duduk meringkuk. Di hadapannya duduk Inspektur Handoko, seorang polisi veteran yang sudah banyak menangani kasus-kasus aneh. "Pak Pramono," tanya Inspektur Handoko dengan suara rendah, "mengapa Anda mengurung cucu Anda di ruang bawah tanah? Anda tahu itu bisa dianggap sebagai penyekapan ilegal, bukan?" Dengan suara bergetar, Pak Pramono menjawab, kedua tangannya yang keriput saling bertaut. "Saya tidak bermaksud menyakitinya. Saya hanya takut dia pergi. Saya sudah tua. Kalau dia juga pergi,
Bagaimana saya akan hidup? Sorot mata Inspektur Handoko menajam. Itu berarti Anda tahu bahwa orang tuanya masih hidup, bukan? Pertanyaan itu menusuk tajam ke hati Pak Pramono. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya menangis terseduh-seduh. Air mata mengalir di wajahnya yang keriput. Mereka sudah lama pergi, katanya dengan suara parau. Mereka tidak pernah peduli pada anak ini. Saya hanya takut suatu saat nanti dia nekat mencari orang tuanya, lalu dikecewakan dan dibuang lagi. Saya tidak sanggup melihatnya. Inspektur Handoko tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa ada sesuatu yang lain yang tersembunyi di balik ketakutan itu. Sementara polisi menyelidiki lingkungan sekitar, kisah Pak Pramono dan cucunya menyebar dengan cepat. Ibu Wati, tetangga terdekat, berkata dengan gemetar, "Saya pernah mendengar suara aneh dari rumah itu. Saya kira hanya suara kayu jatuh, tapi seperti ada suara isak tangis juga." Waktu saya tanya, dia bilang anaknya sedang sakit. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin saat itu Maya sedang dikurung di bawah sana. Tetangga lain menambahkan, Pak tua itu sangat tertutup. Tidak pernah ada yang diizinkan masuk ke rumahnya. Kasihan sekali anak itu. Sepanjang hari sendirian, tidak pernah kelihatan bermain di luar. Kemarahan warga semakin memuncak. Ada yang menuntut agar Pak Pramono dihukum seberat-beratnya. Ada pula yang meski marah, tetap merasa kasihan. Tapi yang terpenting, semua orang bingung. Mengapa seorang kakek berusia 72 tahun memilih cara sekejam itu untuk mengurung cucunya sendiri di penjara yang gelap? Di rumah sakit, saat malam tiba, Maya terus-menerus mengalami mimpi buruk dan kejang. Seorang perawat mendekatinya dan bertanya dengan lembut, "Ada apa, Nduk? Kenapa kamu begitu ketakutan?" Maya menarik selimut hingga menutupi wajahnya. Tetapi sebuah bisikan lirih terdengar. Kakek bilang, "Kalau aku pergi, kakek tidak bisa hidup." Kata-kata yang terputus-putus itu membuat sang perawat merinding. Ia segera melaporkan hal ini kepada dokter dan polisi. Malam itu, Inspektur Handoko datang ke rumah sakit. Ia duduk diam di samping ranjang, berusaha membangun kepercayaan. "Sekarang sudah aman. Kami ada di sini. Ceritakan saja apa adanya. Apakah kakekmu pernah melakukan sesuatu yang membuatmu takut?" Air mata menggenang di mata Maya. Gadis itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya berbisik, "Kakek, mengunci pintu ruang bawah tanah. Supaya aku tidak bisa pergi mencari ibu dan bapak." Dia bilang, "Di sana tempat yang aman." Seorang petugas yang berdiri di sampingnya mengerutkan kening. "Jadi, kamu memang ingin mencari orang tuamu?" Maya memeluk selimutnya erat dan menangis. "Aku hanya ingin tahu, kenapa mereka membuangku." Ruangan itu hening. Semua orang merasakan kesedihan yang menusuk hati. Kerinduan untuk mencari akarnya adalah api yang tak pernah padam di hati seorang anak, meskipun telah dilarang. Dan ketakutan itulah yang mendorong Pak Pramono mengambil tindakan ekstrem, mengurung cucunya di ruang bawah tanah yang gelap. Ketika Maya mulai membuka kepingan pertama dari teka-teki ini, sebuah perkembangan tak terduga terjadi di kantor polisi. Seorang petugas muda melapor pada Inspektur Handoko, "Kami menemukan petunjuk. Menurut tetangga di kampung halaman Pak Pramono, putranya, Budi, dan istrinya tidak sekadar pergi. Mereka menghilang tanpa jejak setelah pertengkaran hebat." Informasi itu meledak seperti bom bagi tim investigasi. Mungkinkah Pak Pramono tahu keberadaan putra dan menantunya, tetapi menyembunyikannya? Atau, apakah ia menutupi sebuah tragedi? Keesokan harinya, polisi memperluas penyelidikan, bekerja sama dengan aparat di desa asal Pak Pramono. Kepingan-kepingan memori yang menyakitkan mulai muncul ke permukaan. Di sel tahanan sementara, Pak Pramono duduk dengan lesu, bergumam, "Aku tidak ingin anak itu menderita lagi. Aku hanya ingin dia ada di sisiku." Di luar rumah sakit, Maya tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Ia menghindari orang dan menolak makan. Suatu kali, saat seorang perawat mengganti infus, gadis itu membisikkan satu kalimat yang membuat semua orang merinding.
Kalau aku pergi, kakek akan mati. Di dalam bisikan itu, tersembunyi kebenaran yang rumit. Cinta buta sang kakek telah berubah menjadi belenggu. Sore itu, Ibu Wati datang membawakan bubur ayam untuk Maya. Begitu melihatnya, gadis itu menangis sesenggukan dan meraih tangannya. "Bu, saya ingin keluar dari sini." Permintaan tolong itu membuat Ibu Wati terdiam. Ia memeluk anak itu, air matanya mengalir di pipi. Sementara itu, di pihak kepolisian, informasi tentang orang tua Maya semakin membingungkan. Beberapa saksi mengklaim pernah melihat Budi dan istrinya di dekat Batam, sementara yang lain mengatakan mereka sudah lama kabur karena terlilit utang. Kebenaran seolah terkubur, tetapi kecurigaan semakin besar. Mungkin Maya tidak dibuang, melainkan menjadi korban dari sebuah tragedi keluarga yang rumit. Larut malam, Inspektur Handoko kembali ke rumah sakit. Ia masuk ke kamar, duduk, dan berkata dengan tatapan sabar, "Maya, percayalah pada Om. Ceritakan semuanya. Sekalipun kebenarannya menyakitkan, kami akan melindungimu." Air mata menggenang di mata Maya. Bibirnya bergetar. Akhirnya, gadis itu mengucapkan satu kalimat yang membuat tulang punggung semua orang terasa dingin. Kakek yang bilang, "Kalau aku mencari orang tuaku, aku akan dikurung di ruang bawah tanah seumur hidup." Saat itu, sebagian kebenaran terungkap, tetapi masih banyak rahasia yang belum terpecahkan. Malam itu, di sel tahanan sementara, Pak Pramono duduk seperti orang linglung. Cahaya lampu kuning menyoroti wajahnya yang keriput, dan kedua matanya yang merah kehilangan fokus. Orang-orang mendengarnya berbicara sendiri seperti orang mengigau. "Aku tidak bersalah. Aku hanya ingin anak itu ada di sisiku." Namun, kata-kata itu terputus oleh desahan yang dalam. Orang-orang yang melihatnya merasa bingung antara kasihan dan marah. Sementara itu, Inspektur Handoko dan rekan-rekannya melanjutkan penyelidikan. Mereka memutuskan untuk pergi langsung ke kampung halaman Pak Pramono, sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Dalam perjalanan itu, rahasia-rahasia yang tak pernah terungkap mulai tersibak. Di kampung halamannya, keluarga Pak Pramono dulunya cukup berada. Ia memiliki 2 anak, Budi dan seorang putri. Putrinya menikah jauh dan jarang pulang, sementara Budi tinggal bersama ayahnya. Namun, konflik mulai muncul setelah Budi menikah. Para tetua desa masih ingat dengan jelas seringnya pertengkaran antara Pak Pramono dan menantunya, Sari. Seorang nenek tetangga berkata kepada polisi, "Saya masih ingat betul malam itu, hujan turun sangat deras. Terdengar suara teriakan dari rumah Pak Pramono. Menantunya menjerit-jerit, dan Pak Pramono berteriak-teriak. Setelah itu, pasangan itu menghilang begitu saja dan tidak pernah kembali. Pak Pramono juga jarang sekali membicarakan mereka. Orang-orang bilang mereka kabur karena utang, tapi sebenarnya tidak ada yang tahu kebenarannya." Kesaksian itu semakin memperkuat kecurigaan tim investigasi. Mungkinkah alasan Pak Pramono takut cucunya mencari orang tuanya bukan hanya karena takut kehilangan tempat bergantung, tetapi karena ia menyembunyikan rahasia mengerikan terkait hilangnya putra dan menantunya? Sementara polisi menggali masa lalu, kondisi Maya di rumah sakit semakin memburuk dari hari ke hari. Meskipun mendapat perawatan yang baik, gadis itu tetap pendiam, dan kedua matanya selalu merah sembab. Suatu kali, seorang perawat melihat Maya menulis sesuatu di buku catatan kecil. Ketika ditanya apa yang ditulisnya, gadis itu buru-buru menyembunyikan buku itu. Namun, dalam sekejap, perawat itu melihat beberapa baris tulisan tangan yang canggung. "Aku rindu ibu dan bapak. Meskipun kakek tidak mau, aku pasti akan mencari kalian." Tulisan yang canggung itu menunjukkan bahwa keinginan anak berusia 13 tahun itu masih menyala di tengah ketakutan. Sore itu, Ibu Wati datang lagi. Ia duduk di samping ranjang, memegang tangan Maya, dan berkata dengan suara tercekat, "Nduk, jangan takut. Semua orang akan melindungimu. Kakekmu mungkin melakukan itu karena terlalu menyayangimu, tapi caranya salah." Mendengar itu, air mata Maya tumpah ruah. Kakek bilang, "Kalau aku mencari orang tuaku,
dia akan mati. Dia mengancam akan mengurungku seumur hidup di ruang bawah tanah. Ibu Wati gemetar karena syok. Anak ini telah terhimpit di antara cinta buta dan obsesi kakeknya. Malam itu, kesaksian Maya dicatat. Inspektur Handoko membaca laporan itu dalam diam, lalu menatap sebuah foto keluarga usang yang ditemukan polisi di rumah Pak Pramono di desa. Dalam foto itu, Budi dan Sari berdiri, menggendong Maya yang baru berusia 3 tahun. Namun, yang menarik perhatian Inspektur Handoko adalah ekspresi kaku dan tatapan tidak nyaman dari orang-orang di dalam foto itu. Ada yang aneh, gumam Inspektur Handoko. Kalau hanya kabur karena utang, mengapa Pak Pramono harus sampai mengurung cucunya agar tidak bisa mencari orang tuanya? Keesokan harinya, dalam interogasi lanjutan, Pak Pramono terus mengelak. Ia bersikeras. Mereka benar-benar kabur. Saya tidak bohong. Inspektur Handoko meninggikan suaranya. Anda yakin? Tahukah Anda ada saksi yang mengatakan melihat noda darah di rumah Anda malam itu? Pak Pramono terkejut. Matanya bergetar. Ia tergagap. Saya tidak tahu. Jawaban yang ambigu itu semakin memperkuat semua kecurigaan. Sementara penyelidikan berlanjut, Maya tiba-tiba menunjukkan perilaku aneh. Suatu malam, ia diam-diam bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Untungnya, seorang perawat melihat dan menghentikannya. Ketika ditanya mengapa, Maya menangis dan berkata, "Aku ingin pergi mencari ibu dan bapak. Aku tidak bisa di sini lagi." Insiden ini membuat para dokter khawatir bahwa anak itu mengalami krisis mental yang serius. Mereka menyarankan perlunya bantuan psikolog, tetapi ketika seorang ahli datang, Maya menggigit bibirnya dan tetap diam. Jelas sekali bahwa kutukan Pak Pramono membebani pikirannya. Saat itulah, Ibu Wati membawa informasi penting. Ia berkata pernah melihat Budi dan Sari bertengkar dengan Pak Pramono di halaman rumah beberapa tahun yang lalu. Pertengkaran itu tentang masalah pengasuhan Maya, dan menantunya berteriak, "Saya tidak akan membiarkan anak saya tinggal di rumah ini sehari pun lagi." Kesaksian itu menambahkan kepingan penting pada gambaran masa lalu. Mungkin konflik pengasuhan anak menyebabkan kehancuran keluarga, yang kemudian berujung pada kasus penghilangan misterius. Dalam rapat darurat, Inspektur Handoko berkata, dari awal hingga akhir, Pak Pramono bersikeras bahwa ia takut cucunya akan ditinggalkan. Tapi sebenarnya, apa yang ia takuti? Ada kemungkinan ia tahu di mana orang tua anak itu, tetapi sengaja menyembunyikannya agar anak itu tetap di sisinya. Petugas lain setuju, tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan tragedi yang lebih besar. Malam itu, Pak Pramono duduk sendirian, menatap langit-langit sel dengan mata kosong. Seorang sipir yang bertugas tanpa sengaja mendengarnya berbisik dalam tidurnya. "Jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Kalau kalian pergi, anak ini juga tidak akan bisa kemana-mana." Jika kata-kata dalam igawan itu direkam, itu bisa menjadi bukti bahwa ia menyembunyikan kebenaran. Sementara itu, Maya mulai bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di depan pintu merah, dan dari baliknya terdengar suara yang akrab memanggil, "Maya." Namun, ketika ia berlari, pintu itu tertutup rapat, dan Pak Pramono berdiri di depannya, berteriak, "Kamu tidak boleh kemana-mana." Anak itu terbangun dengan kaget. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Ia menutupi wajahnya dan menangis, mengulang-ulang, "Ibu, Bapak, aku rindu." Melihat kondisinya yang obsesif, para dokter memutuskan bahwa untuk memulihkan psikologis anak itu, mereka harus menemukan keberadaan orang tuanya yang sebenarnya. Dan ketika semua orang menemui jalan buntu, sebuah informasi tak terduga datang. Seseorang muncul dan mengaku pernah bertemu pasangan yang sangat mirip dengan Budi dan istrinya, Sari, beberapa tahun yang lalu di sebuah terminal bus tua dekat Batam. Saat itu, sang suami sedang mabuk dan berkata, "Biar saja anak itu diurus bapakku. Yang penting kita selamat." Informasi itu seperti sambaran petir. Jika benar, Maya tidak ditinggalkan tanpa alasan, melainkan hasil dari pelarian yang egois.
Tapi mengapa Pak Pramono tidak mengungkapkan kebenarannya? Dan mengapa ia memilih cara mengurung cucunya di ruang bawah tanah untuk mencegahnya mencari kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan itu masih belum terjawab. Namun, yang jelas adalah bayangan gelap masa lalu semakin menampakkan wujudnya, menciptakan simpul-simpul baru dan menyeret seluruh keluarga ke dalam pusaran tragedi tanpa jalan keluar. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, sebuah tim investigasi dikirim untuk melakukan penggeledahan tambahan di rumah tua Pak Pramono. Setelah Maya ditemukan di ruang bawah tanah, rumah petak tua itu telah disegel sepenuhnya. Debu menumpuk di setiap sudut, dan pecahan genteng berserakan. Di bawah tumpukan kayu lapuk, tim menemukan sebuah peti kayu tua yang gemboknya sudah berkarat. Saat peti itu dibuka, di dalamnya terdapat surat-surat yang sudah menguning. Tulisannya canggung, tetapi jelas tulisan tangan seorang wanita. Inspektur Handoko dengan hati-hati membuka satu persatu surat itu, dan isinya membuat semua orang terdiam. Dalam surat-surat itu, Sari, istri Budi, menulis kepada seorang teman dekatnya, "Aku tidak tahan lagi dengan perlakuan ayah mertuaku. Pak Pramono terlalu keras dan selalu mengatakan aku bukan ibu yang baik. Aku ingin membawa Maya pergi, tetapi beliau mengancam akan melakukan apa saja untuk menahan anak itu. Suamiku tidak berdaya dan tidak bisa melindungiku. Aku takut suatu saat nanti putriku tumbuh dalam tekanan ini dan tidak memiliki masa kecil yang normal." Surat terakhir berhenti tepat sehari sebelum Budi dan Sari menghilang. Tulisannya seperti sebuah wasiat. "Jika suatu saat aku menghilang, percayalah bahwa aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi aku tidak bisa lagi tinggal di tempat di mana putriku harus hidup seperti bayangan." Tim investigasi saling memandang dengan berat hati. Ini adalah bukti yang menguatkan bahwa konflik antara Pak Pramono dan menantunya benar-benar ada. Dan mungkin itulah penyebab yang mendorong seluruh keluarga ke dalam tragedi. Sementara itu, Maya yang berada di rumah sakit mulai menunjukkan sedikit perubahan. Setelah beberapa hari membisu, gadis itu mulai lebih banyak berbicara dengan Ibu Wati. Suatu hari saat makan siang, ketika Ibu Wati membawakan nasi, Maya berkata dengan ragu-ragu, "Bu, tadi malam aku mimpi bertemu ibu dan bapak. Mereka datang menjemputku, tapi kakek berdiri di depan pintu dan berteriak, 'Kamu tidak boleh kemana-mana.' Aku takut sekali sampai terbangun. Jantungku masih berdebar kencang." Ibu Wati memeluk anak itu, hatinya hancur. Ia tahu mimpi buruk itu bukan sekadar imajinasi anak kecil, melainkan jejak dari hari-hari ketika ia dikurung dan ditanamkan pemikiran bahwa meninggalkan kakeknya adalah sebuah dosa. Malam harinya, Inspektur Handoko datang ke rumah sakit. Ia membawa salah satu surat usang itu. Meletakkannya di depan Maya, ia bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu mengenali tulisan ini?" Maya mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya terbelalak. Sesaat kemudian, ia menangis. "Ini tulisan ibu. Dulu ibu pernah menulis surat ucapan selamat ulang tahun seperti ini untukku." Ruangan itu hening. Maya memeluk surat itu erat-erat. Air matanya menetes. "Jadi, ibu dan bapak masih memikirkanku," katanya dengan suara parau. Inspektur Handoko mengangguk pelan, tetapi suaranya berat. "Mungkin mereka tidak membuangmu seperti yang kakek katakan. Mungkin ada alasan yang jauh lebih rumit di balik kepergian mereka." Kabar tentang surat itu menyebar dengan cepat. Para tetangga semakin marah. Mereka berbisik bahwa Pak Pramono terlalu otoriter hingga membuat menantu dan putranya sendiri pergi, dan sekarang ia bahkan mengurung cucunya. Namun, ada pula yang menggelengkan kepala dan menghela napas. Pada akhirnya, itu karena dia terlalu menyayangi cucunya. Cintanya menjadi buta. Dia ingin cucunya menemaninya di masa tua, tapi tidak sadar bahwa itu justru menyiksa anak itu. Di kantor polisi, ketika ditanya tentang surat-surat itu, wajah Pak Pramono menjadi pucat. Ia berteriak, "Perempuan itu berani-beraninya memfitnahku. Aku yang membesarkan dan merawat anak itu. Dan dia bilang aku keras? Dia hanya tidak tahan hidup miskin dan kabur." Inspektur Handoko menatapnya tajam.
Lalu mengapa putramu, Budi, juga ikut menghilang bersama istrinya? Pak Pramono tidak bisa menjawab. Bibirnya bergetar, matanya merah sembab, tetapi ia hanya memalingkan wajah ke dinding dan diam. Keheningan itu semakin menguatkan keyakinan bahwa ia menyembunyikan kebenaran yang mengerikan. Di tengah semua ketegangan itu, sebuah insiden tak terduga terjadi. Maya, untuk pertama kalinya, mulai berbicara sendiri tentang waktunya di ruang bawah tanah. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Awalnya, kakek bilang ruang bawah tanah itu tempat yang aman. Di luar banyak orang jahat. Dan kalau aku pergi mencari orang tuaku, aku akan dibuang lagi. Dia mengancam, kalau aku kabur, dia akan mati. Aku takut sekali, jadi aku diam di sana. Tapi, meskipun kakek tidak mau, aku tetap rindu ibu dan bapak. Semua orang menahan napas. Anak berusia 13 tahun itu telah bertahan di antara cinta yang salah dan ketakutan. Setelah kesaksian itu, Maya berubah total. Ia tidak lagi diam dan mulai bertanya, "Om, di mana ibu dan bapakku? Apa ada yang mencari mereka?" Pertanyaan itu menyayat hati semua orang. Inspektur Handoko sadar, untuk menyembuhkan Maya, ia harus menemukan keberadaan orang tuanya yang sebenarnya. Dan sebuah petunjuk baru muncul. Seorang saksi di wilayah perbatasan menegaskan bahwa ia pernah mengantar pasangan yang sangat mirip dengan Budi dan Sari. Mereka berbicara dengan logat dari luar Jawa, dan tampak sangat terburu-buru. Sang suami saat itu bergumam, "Biar saja anak itu diurus bapakku. Yang penting kita selamat dulu." Informasi ini dikonfirmasi oleh saksi lain, seorang sopir truk yang pernah bertemu mereka. Jadi, kemungkinan besar Budi dan Sari memang kabur meninggalkan putri mereka. Tapi mengapa selama bertahun-tahun Pak Pramono tidak mengungkapkan kebenarannya, menyembunyikannya, dan bahkan sampai mengurung cucunya untuk mencegahnya? Kembali ke sel tahanan. Ketika mendengar tentang saksi itu, Pak Pramono meraung-raung. Ia memukul meja dan berteriak, "Mereka benar-benar pergi. Mereka membuang anak itu. Aku tidak bisa membiarkan anak itu tahu kebenaran itu. Dia bisa mati karena sakit hati. Lebih baik dia membenciku daripada tahu dia dibuang oleh orang tuanya sendiri." Pengakuan itu membuat ruang interogasi hening. Inspektur Handoko menutup buku catatannya dan menghela napas. Apakah cinta buta telah membuatnya menjadi penjahat di mata cucunya? Tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu saat nanti, Maya akan tumbuh dewasa dan mengetahui segalanya. Saat itu tiba, apakah anak itu bisa memaafkan kakeknya? Malam itu, di rumah sakit, Maya kembali bermimpi tentang pintu merah. Tapi kali ini, suara yang memanggil Maya terdengar lebih jelas. Gadis itu bangkit, menatap keluar jendela, dan berbisik, "Meskipun kakek tidak mengizinkan, aku akan pergi mencari ibu dan bapak." Setelah pengakuan memilukan dari Pak Pramono di ruang interogasi, udara di ruangan itu terasa sangat berat. Inspektur Handoko duduk diam untuk waktu yang lama, menatap wajah keriput sang kakek yang basah oleh air mata. Ada ketulusan dalam jeritannya, cinta yang salah arah dan ketakutan akan kehilangan telah menjadi belenggu. Namun, hukum tidak bisa mentolerir tindakannya mengurung sang cucu. "Pak Pramono," kata Inspektur Handoko dengan suara dingin namun rendah, "cinta tidak bisa menjadi alasan untuk menyekap seseorang. Anak itu perlu tahu kebenarannya. Dan Anda juga." Pak Pramono menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. "Saya tahu," katanya seperti orang linglung, "tapi saya takut anak itu akan membenci orang tuanya dan putus asa. Saya pikir, lebih baik dia membenci saya daripada harus hidup dengan kenyataan bahwa dia dibuang oleh orang tua kandungnya sendiri." Inspektur Handoko menatapnya lama. Kata-kata itu menusuk hati semua orang yang ada di sana. Mereka mengerti, di balik penampilan luarnya yang keras, Pak Pramono hanyalah seorang lelaki tua kesepian yang lebih takut pada kehampaan daripada apapun. Sementara itu, di rumah sakit, Maya mulai pulih secara fisik, tetapi hatinya semakin bingung.
Ia selalu bertanya tentang orang tuanya dengan tatapan yang bercampur antara harapan dan keputusasaan. Suatu kali, saat berbicara dengan Ibu Wati, Maya tiba-tiba bertanya, "Bu, kalau ibu dan bapak memang benar-benar membuangku, kenapa kakek menyembunyikannya? Apa dia takut aku akan tahu?" Ibu Wati tercekat. Tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggenggam tangan kecil Maya erat-erat dan menghela napas pelan. Orang dewasa terkadang tidak punya keberanian untuk menghadapi kebenaran. "Duk, tapi suatu saat nanti kamu akan mengerti." Sore itu juga, Inspektur Handoko memutuskan untuk bertemu langsung dengan Maya. Ia membawa surat terakhir dari ibu anak itu, dan meletakkannya dengan tenang di atas meja. "Maya, ini tulisan ibumu sebelum dia pergi. Bacalah. Tapi kamu harus kuat." Tangan kecil itu gemetar saat mengambil surat itu. Huruf-huruf di dalamnya menusuk jantungnya seperti jarum. "Untuk putriku, maafkan ibu. Ibu tidak cukup kuat untuk melindungimu. Ibu takut kamu akan tumbuh dalam tekanan seperti ibu, kehilangan masa kecilmu. Ibu harus pergi, tapi kamu akan selalu menjadi darah dan daging di hati ibu." Maya ambruk dalam pelukan Ibu Wati, menangis tersedu-sedu. "Ibu masih memikirkanku. Ibu masih menyayangiku." Isaknya di sela-sela tangis. Kamar itu hening. Penderitaan itu adalah obat yang menghibur sekaligus pisau yang mengiris luka lebih dalam. Kabar tentang surat itu menyebar cepat, dan opini publik terbelah. Ada yang marah pada Budi dan Sari karena telah menelantarkan anak mereka, ada pula yang menyalahkan kekerasan Pak Pramono yang membuat menantunya kabur. Tapi semua orang setuju pada satu hal, tragedi itu telah menjerumuskan Maya ke dalam jurang penderitaan. Di kantor polisi, ketika mendengar bahwa Maya telah mengetahui tentang surat itu, Pak Pramono terduduk lemas. Ia memukul dadanya dan meraung. "Tidak, sekarang anak itu akan membenciku. Aku tidak ingin dia sakit hati. Aku hanya ingin dia ada di sisiku." Sipir harus membaringkannya di ranjang. Sepanjang malam, ia mengigaukan nama cucunya seperti orang gila. Keesokan harinya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Seorang pria asing datang ke kantor polisi dan mengaku pernah bekerja di Batam. Ia mengklaim pernah bertemu Budi yang sedang mabuk beberapa tahun lalu. Budi saat itu mengaku, "Aku sudah tidak punya jalan pulang. Istriku kabur dengan laki-laki lain, dan aku juga sudah tidak punya harapan. Putriku kuserahkan pada ayahku, jadi utang hidupku sudah lunas." Kesaksian ini seperti menaburkan garam di atas luka Maya. Informasi itu segera diteruskan ke lembaga terkait. Inspektur Handoko memutuskan untuk tidak memberitahukannya dulu pada Maya. Takut anak itu tidak akan sanggup menanggungnya. Tapi tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya. Suatu malam, Maya tanpa sengaja mendengar percakapan dua perawat. Kasihan sekali anak itu. Ternyata ayahnya benar-benar kabur. "Iya," katanya, "ikut perempuan lain." Maya membeku di tempat. Seluruh tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia terduduk di koridor dan menangis tanpa suara. "Jadi mereka benar-benar membuangku." Ibu Wati berlari kaget dan memapah anak itu, memeluknya erat. Tapi sejak saat itu, keputusasaan yang tak pernah ada sebelumnya menyelimuti mata Maya. Keesokan harinya, saat mengunjungi Pak Pramono, Maya menatap kakeknya dalam diam dari balik kaca pembatas. Pak Pramono menangis, menempelkan wajahnya ke kaca dan berteriak, "Maya, maafkan kakek. Kakek hanya ingin kamu ada di sini. Jangan cari mereka lagi. Tetaplah di sisi kakek." Maya menatapnya. Dengan mata kosong, gadis itu berbisik dengan suara dingin yang menyayat hati, "Kakek egois. Kakek tidak pernah memikirkanku. Kakek hanya memikirkan ketakutan kakek sendiri. Aku benci kakek." Pak Pramono ambruk di tempat. Raungannya yang parau seolah merobek keheningan penjara. Saat itu, ikatan terakhir antara kakek dan cucu itu seolah hancur berkeping-keping. Sementara itu, Inspektur Handoko merasa bimbang. Ia tahu, untuk menyelamatkan Maya, ia tidak bisa hanya mengandalkan cinta atau perlindungan,
melainkan harus membuatnya menghadapi semua kebenaran. Ia membuka kembali berkas-berkas lama dan memutuskan untuk melacak jejak Sari, ibu Maya. Jika wanita itu masih hidup, itu bisa menjadi satu-satunya penghiburan bagi anak itu. Penyelidikan pun diperluas. Mereka menemukan petunjuk penting. Di sebuah desa di perbatasan, seseorang mengaku pernah melihat wanita yang mirip Sari bersama seorang pria asing. Orang itu mengatakan wanita itu mengganti namanya dan hidup diam-diam seperti buronan. Informasi ini membawa secercah harapan. Tapi pada saat yang sama, memunculkan pertanyaan yang menyakitkan. Jika Sari benar-benar masih hidup, mengapa ia tidak kembali mencari putrinya? Malam itu, Maya duduk di dekat jendela rumah sakit, menatap kejauhan dan berbisik, "Dimanapun ibu berada, aku akan mencarimu." Tatapannya dingin dan tegas. Di dalam hati anak yang pernah terkurung di ruang bawah tanah yang gelap itu, kerinduan untuk menemukan kebenaran mulai membara. Sekejam apapun kebenaran itu. Setelah pertemuan yang penuh air mata dan kebencian itu, Maya hampir tidak pernah mau lagi bertemu dengan Pak Pramono. Setiap kali polisi bertanya apakah ia ingin menjenguk kakeknya di tahanan, gadis itu hanya menggeleng dengan tatapan dingin. Kepolosannya seolah telah lenyap, digantikan oleh jiwa yang mengeras sebelum waktunya. Di sel tahanan, Pak Pramono seperti orang linglung. Sepanjang hari ia membenamkan wajahnya di bantal dan bergumam, "Anak itu membenciku. Dia bukan lagi cucu kesayanganku." Para sipir beberapa kali mendengarnya menangis sesenggukan, dan terkadang ia bahkan membenturkan kepalanya ke dinding seolah ingin menghukum dirinya sendiri. Kesendirian melingkupinya, bahkan cahaya lampu kuning yang redup di dalam sel menjadi belenggu yang tak terlihat. Sementara itu, Inspektur Handoko memutuskan untuk mengejar petunjuk tentang Sari. Sebuah tim investigasi dikirim ke desa perbatasan tempat saksi mengaku pernah melihatnya. Setelah beberapa hari bertanya-tanya, mereka menemukan sebuah rumah sederhana. Pemiliknya adalah seorang wanita parubaya, namun, ketika ditunjukkan foto lama Sari, wanita itu tampak gugup dan tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. "Saya tidak kenal orang ini. Wajahnya familiar, tapi saya tidak yakin." Tatapannya yang mengelak membuat tim curiga. Mereka memutuskan untuk mengawasinya secara diam-diam. Dan benar saja, malam itu wanita tersebut menyelinap keluar rumah menuju pasar malam tempat kendaraan dari seberang perbatasan sering berhenti. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria asing, berbisik dan bertukar sesuatu. Polisi merekam semuanya. Saat dibawa ke kantor polisi setempat, wanita itu akhirnya mengaku, "Ya, orang yang kalian cari memang Sari. Tapi dia sudah lama pergi. Saya hanya sesekali berkomunikasi dengannya. Sari tidak ingin ada yang mencarinya. Dia bilang, kalau kembali, dia harus menghadapi putri yang tidak berani ia besarkan." Kabar itu segera dilaporkan. Inspektur Handoko yang mendengarnya terdiam cukup lama. Ia tahu, luka Maya akan menjadi berkali-kali lipat lebih dalam jika ia tahu bahwa ibunya yang masih hidup sengaja mengabaikannya. Di kamar rumah sakit, Maya semakin kurus dari hari ke hari. Setiap malam, gadis itu duduk di dekat jendela, menatap kejauhan. Suatu kali, ketika Ibu Wati membawakan bubur, ia melihat anak itu menulis dengan penuh di buku catatan kecilnya. "Aku akan pergi mencarinya sendiri. Siapapun yang menghalangi, aku harus tahu kebenarannya." Ibu Wati merasa hatinya sakit. Ia memeluk anak itu, air matanya mengalir. "Jangan, Nduk, kamu masih terlalu kecil. Sendirian itu berbahaya." Tapi Maya menggelengkan kepala, berkata dengan tegas, "Aku sudah besar sekarang. Aku tidak mau hidup terkurung lagi. Aku harus pergi." Tekad itu membuat Ibu Wati merasa takut. Ia tahu, api di hati anak itu telah melampaui batas penindasan. Sementara itu, di sel tahanan, Pak Pramono mendengar kabar bahwa ada kemungkinan keberadaan Sari akan ditemukan. Kakek tua itu terduduk lemas di kursi, matanya terbelalak. "Perempuan itu masih hidup? Berarti selama ini aku mengurung cucuku untuk menyembunyikan kebenaran yang sia-sia?"
Pertanyaan itu membuatnya hancur. Ia meraung-raung dan memohon kepada polisi, "Tolong jangan beritahu anak itu. Dia akan membenciku sampai mati." Tapi hukum dan kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Inspektur Handoko berada di persimpangan pilihan yang sulit, memberitahu Maya kebenarannya sekarang, atau membawa Sari kembali terlebih dahulu untuk dipertemukan. Ia memilih cara kedua, dan sebuah rencana rahasia untuk membujuk Sari agar kembali pun dimulai. Selama itu, kondisi psikologis Maya semakin tidak stabil. Suatu malam, ia diam-diam membuka jendela rumah sakit dan mencoba keluar. Untungnya, seorang satpam melihatnya tepat waktu. Saat dihentikan, anak itu menangis sesenggukan. "Aku harus mencari ibuku. Aku sudah tidak tahan lagi." Para dokter khawatir Maya akan melukai dirinya sendiri dan terpaksa memperketat pengawasan. Dalam keputusasaan, Ibu Wati memutuskan untuk membawa Maya ke seorang psikolog. Pada sesi pertama, Maya duduk diam dengan mata kosong. Tetapi ketika sang psikolog berkata dengan lembut, "Kamu berhak tahu kebenarannya. Kebenaran bisa menyakitkan, tetapi menyembunyikannya jauh lebih menyakitkan." Maya menangis tersedu-sedu. "Semua orang membohongiku. Kakek, dan juga ibu. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tidak ada yang memikirkanku." Itu adalah momen pertama kali Maya mengungkapkan rasa sakit di hatinya dengan jujur. Sementara itu, tim investigasi secara diam-diam melacak jejak dan akhirnya menemukan Sari di sebuah pemukiman buruh miskin di dekat perbatasan. Ia hidup tenang, bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan. Ketika polisi mendekatinya, ia gemetar, matanya yang merah sembab menatap nanar. "Saya tidak punya keberanian untuk kembali. Saya telah membuangnya. Saya tidak punya muka lagi untuk melihat anak itu." Inspektur Handoko berkata dengan tegas. "Tapi anak itu sedang putus asa. Dia membutuhkanmu. Hanya kamu yang bisa menyembuhkan lukanya." Air mata mengalir di wajahnya yang lelah. Sari terduduk dan gemetar. "Saya takut. Anak itu akan membenciku. Mungkin saja dia akan membencimu," kata Inspektur Handoko dengan suara rendah. "Tapi setidaknya, dia akan tahu kebenarannya. Dan kebenaran selalu lebih menyelamatkan daripada kebohongan." Setelah berjam-jam dibujuk, Sari setuju untuk kembali. Sementara itu, Maya, tanpa tahu apa-apa, melewati hari-harinya dalam penantian dan kerinduan. Ia menulis satu baris lagi di buku catatannya. "Jika ibu kembali, aku akan memaafkannya." Pak Pramono, ketika mendengar Sari telah muncul, ambruk di lantai sel. Ia meraung-raung sambil memukul lantai. "Habislah sudah. Aku benar-benar telah kehilangannya." Saat itu ia sadar, semua belenggu yang ia ciptakan selama ini untuk menahan anak itu, pada akhirnya menjadi pisau yang memutuskan ikatan darah paling suci. Malam itu, Maya duduk diam di dekat jendela, menatap langit dan berbisik, "Ibu, aku menunggumu." Cahaya bulan bersinar lembut, seolah menandakan pertemuan yang tak terhindarkan. Pagi itu, langit berwarna kelabu seolah menandakan akan datangnya badai. Di dalam rumah sakit tempat Maya dirawat, udara terasa lebih berat dari biasanya. Dokter memberitahu Ibu Wati bahwa seorang tamu istimewa akan datang menjenguk Maya. Ibu Wati terkejut sejenak, tetapi kemudian mengerti situasinya dan dengan hati berdebar mulai mempersiapkan mental anak itu. Maya duduk di dekat jendela dengan tatapan kosong. "Maya," kata Ibu Wati, "hari ini, orang yang kamu tunggu-tunggu akan kembali menemuimu." Gadis itu terkejut. Matanya terbelalak. "Ibu? Apakah itu ibu?" "Bu?" Suara Maya bergetar. Ibu Wati tidak langsung menjawab, hanya menggenggam tangan anak itu erat-erat. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Jawaban dalam diam itu sudah cukup untuk membuat jantung kecil itu berdetak kencang. Sekitar pukul 10 pagi, pintu kamar terbuka. Seorang wanita kurus dengan wajah pucat dan rambut yang mulai memutih masuk. Matanya penuh air mata, dan ia gemetar melihat putrinya setelah bertahun-tahun.
Maya membeku di tempat. Ia tidak percaya. Selama ini, sosok ibunya hanya ada dalam imajinasi atau dalam surat yang sudah menguning. Tapi sekarang, ibunya ada di sini, hidup, tepat di depan matanya. Anakku. Sari menangis, mengulurkan tangannya yang gemetar ke arah Maya. Maya mundur selangkah. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan kemarahan, yang kemudian pecah menjadi tangisan. Kenapa? Kenapa ibu membuangku? Kenapa ibu membiarkanku hidup bertahun-tahun di ruang bawah tanah yang gelap itu? Pertanyaan itu bagai pisau yang menembus jantung ibunya. Sari ambruk, terduduk sambil menutupi wajahnya dan menangis sesenggukan. Maafkan ibu. Ibu pengecut. Ibu tidak punya keberanian untuk membawamu. Ibu pikir, ayahmu dan kakekmu akan merawatmu dengan baik. Ibu tidak tahu. Tidak tahu apa? Teriak Maya sekuat tenaga. Tidak tahu kalau kakek akan mengurungku? Tidak tahu kalau aku harus hidup seperti tahanan, di mana ibu saat aku paling membutuhkan ibu. Sari menundukkan kepalanya ke lantai, seluruh tubuhnya bergetar. Air matanya bercampur dengan isak tangis putrinya, membasahi lantai. Ibu Wati yang berdiri di sampingnya juga ikut menangis. Tetapi tak seorang pun berani menghentikan pertemuan yang bercampur darah dan air mata ini. Di sel tahanan, ketika mendengar Sari telah kembali, Pak Pramono seperti disambar petir. Ia berlari ke terali besi, memukul-mukul pintu dan berteriak. Tidak, perempuan itu tidak boleh bertemu anak itu. Dia hanya akan membuatnya lebih sakit. Dia tidak pantas. Sipir yang melihat kakek tua itu meraung-raung merasakan iba dan marah pada saat yang bersamaan. Ia terduduk, kedua tangannya terkepal, bibirnya bergetar. Aku yang menjaga anak itu. Aku yang melindunginya. Semuanya demi anak itu, gumamnya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu cinta butanya telah menjadi penjara bagi anak itu. Di rumah sakit, setelah tangisan mereda, ruangan itu menjadi hening. Maya duduk meringkuk, memeluk bantal. Matanya merah sembab. Sari berlutut di ujung ranjang, berkata dengan suara parau, "Tidak apa-apa kalau kamu tidak memaafkan ibu. Ibu hanya ingin melihatmu, ingin memberitahumu kebenarannya." Maya memalingkan wajahnya, air matanya terus mengalir. Kebenaran? Kebenarannya adalah ibu telah membuangku, membiarkanku sendirian melawan kegelapan. Sari mencoba memeluk putrinya, tetapi Maya menepisnya. Aku benci ibu, aku benci kakek juga. Kalian berdua egois. Kalian hanya memikirkan diri kalian sendiri, teriaknya. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Sari hancur, menangis hingga sesak napas. Setelah amarahnya reda, Maya kembali terdiam. Ia menatap ruang kosong dan berbisik, "Aku tidak percaya siapapun lagi." Inspektur Handoko, yang sejak awal berada di sana, mendekat dengan tenang dan berkata dengan suara rendah, "Maya, kamu berhak marah dan membenci. Tapi kamu juga berhak tahu segalanya. Ayahmu telah pergi, dan ibumu pengecut. Tapi bagaimanapun juga, darah mereka mengalir di tubuhmu. Sekarang, kamu yang harus memutuskan. Apakah kamu akan menjadikan kebencian ini sebagai belenggu baru, atau kamu akan melangkah keluar darinya?" Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Ibu Wati merangkul bahu Maya dan berkata dengan lembut, "Nduk, memaafkan itu bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena kamu pantas mendapatkan kedamaian." Air mata kembali mengalir di wajah kecil itu. Maya masih tidak menjawab, tersiksa dalam konflik batinnya. Keesokan harinya, Sari dipertemukan dengan Pak Pramono di sel tahanan. Semua orang menduga pertemuan itu akan menjadi badai. Begitu melihat menantunya, mata Pak Pramono menyala karena marah. Gara-gara kamu keluarga kita hancur. Kamu kabur dan membuat cucuku menderita," teriaknya. Sari menangis dan terduduk. "Maafkan saya. Tapi, Pak, kekerasan Bapak juga yang mendorong kami ke jalan buntu. Saya lemah dan memilih untuk lari. Tapi Bapak telah menjadikan cucu Bapak seorang tahanan." Pak Pramono berteriak,
Tangannya gemetar. Aku melakukannya untuk melindunginya. Bagaimana denganmu? Kamu membuangnya begitu saja. Apa hakmu untuk kembali? Keduanya saling berhadapan, berurai air mata. Yang satu adalah cinta buta, yang lain adalah kepengecutan. Keduanya salah, dan kesalahan mereka bertumpuk, mendorong seorang anak ke jurang keputusasaan. Pertemuan itu berakhir dengan kekacauan. Pak Pramono pingsan, dan Sari dipapah keluar sambil menangis sesenggukan. Malam itu, Maya diam-diam membuka buku catatan kecilnya dan menulis satu baris lagi. Aku tidak tahu siapa yang harus kupercaya. Tapi mulai sekarang, aku akan mencari jalanku sendiri. Tulisan itu adalah deklarasi dimulainya sebuah perjalanan baru. Kemana perjalanan itu akan membawanya? Menuju pengampunan atau perpisahan abadi? Tidak ada yang tahu. Setelah pertemuan yang penuh air mata itu, seluruh rumah sakit diselimuti suasana yang berat. Sari memohon agar diizinkan tinggal di sisi putrinya, tetapi Maya menolak. Gadis itu mengunci pintu rapat-rapat, bahkan Ibu Wati, satu-satunya tempatnya bergantung, tidak diizinkan masuk. Malam itu, Maya duduk sendirian di dekat jendela. Cahaya bulan yang menembus terali besi menyinari wajahnya yang pucat. Di tangannya ada buku catatan kecil yang penuh dengan tulisan tentang kebencian dan konflik. Ia membuka halaman baru dan menulis dengan rapi. Ibu telah kembali, tapi aku tidak bisa menemukan kedamaian. Kakek menyesal, tapi aku tidak bisa memaafkan. Lalu, kemana aku harus pergi untuk menemukan diriku sendiri? Air mata jatuh, membasahi kertas. Maya menutup buku catatannya dan duduk dalam diam. Kemarahan masih menyala di hatinya. Keesokan paginya, Ibu Wati datang lagi. Ia membawa sekotak kue hangat dan meletakkannya dengan tenang di depan anak itu. Makanlah, jangan sampai kelaparan. Tapi Maya hanya menggelengkan kepala. Dengan mata kosong menatap kejauhan, ia berkata dengan suara serak, "Bu, kalau suatu saat nanti aku pergi, apakah ibu akan sedih?" Pertanyaan itu membuat Ibu Wati tertegun. Ia memegang tangan anak itu dan berkata dengan gemetar, "Mau pergi kemana? Kamu masih kecil. Tidak boleh kemana-mana." Maya menatap lurus ke mata Ibu Wati. Tatapannya tegas menakutkan. "Aku tidak bisa terus di sini. Kakek mengurungku. Ibu membuangku. Aku tidak percaya mereka. Aku harus mencari jalanku sendiri." Ibu Wati menangis dan memeluk anak itu erat-erat. "Nduk, memaafkan itu sulit, tapi membenci jauh lebih berat. Kalau kamu pergi, kamu hanya akan tersesat dan terluka lebih parah." Tapi Maya diam. Sebuah keputusan telah dibuat di dalam hatinya. Sementara itu, Sari mencoba mencari kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ia memohon agar diizinkan merawat anak itu di rumah sakit, tetapi Maya dengan dingin memunggunginya. Sang ibu berdiri tak berdaya, matanya penuh penderitaan. Banyak orang, termasuk Inspektur Handoko, menyaksikan pemandangan itu. Ia menduga luka ini tidak akan mudah sembuh. Di sel tahanan, Pak Pramono juga mendengar kabar kembalinya menantunya. Kakek tua itu terduduk lemas, matanya yang sayu kehilangan apinya. "Sekarang aku telah kehilangan segalanya," bisiknya. "Anak itu akan pergi. Dia akan meninggalkanku." Ia membenturkan kepalanya ke dinding. Air matanya bercampur darah mengalir di dahi. Sipir harus menahannya dan membaringkannya di ranjang besi. Bahkan dalam keadaan setengah sadar, ia terus berteriak, "Maya, jangan tinggalkan kakek." Kembali ke rumah sakit, Maya menjadi semakin gelisah. Ia melihat ibunya menangis, mendengar suara kakeknya meraung-raung, tetapi hatinya terasa kosong. Suatu kali, ketika seorang dokter masuk, Maya tiba-tiba bertanya, "Dok, kalau seorang anak sudah tidak percaya lagi pada orang tuanya, bagaimana ia harus hidup?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Dokter itu berpikir sejenak, lalu menjawab pelan, "Anak itu harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri, tapi ia juga harus belajar memaafkan. Kalau tidak,
Ia akan mengurung jiwanya sendiri seumur hidup. Maya menundukkan kepala, tetapi sorot matanya masih menunjukkan ketegasan. Sore itu, Maya diam-diam mengemasi barang-barangnya. Di buku catatannya, ia buru-buru meninggalkan beberapa baris. Aku tidak mau ditekan lagi. Aku akan pergi mencari hidupku. Jangan cari aku. Jika kalian menyayangiku, biarkan aku memutuskan sendiri. Ketika Ibu Wati kembali, ranjang itu kosong, dan jendela terbuka lebar. Angin mengibarkan tirai putih. Ibu Wati kaget, memanggil perawat, dan segera melapor ke polisi. Rumah sakit menjadi gempar, dan Inspektur Handoko yang mendengar kabar itu menjadi pucat. Ia tahu anak itu tidak sekadar kabur, melainkan memulai sebuah perjalanan berbahaya. Di jalanan, Maya bersembunyi di antara kerumunan. Pakaian tipisnya tidak cukup untuk menahan dingin awal musim kemarau, tetapi matanya menyala. Ia memutuskan untuk pergi ke desa perbatasan tempat ia mendengar ibunya pernah tinggal. Di dalam hatinya, masih ada satu pertanyaan yang berputar-putar. Jika ibu membuangku, setidaknya dia harus memberitahuku alasannya. Perjalanan itu penuh dengan bahaya. Seorang gadis 13 tahun, sendirian, tanpa identitas, tanpa uang, hanya dengan secercah keyakinan dan luka hati yang dalam. Sementara polisi melakukan pencarian, Sari berlutut di depan Inspektur Handoko, meraung-raung. Tolong selamatkan putriku. Ini semua salahku. Saya akan ikut. Saya harus menemukannya. Inspektur Handoko menatap wanita yang tampak rapuh itu dan mengangguk pelan. Anda harus pergi. Hanya Anda yang bisa menghentikan anak itu. Sementara itu, di sel tahanan, Pak Pramono mendengar kabar bahwa Maya telah kabur. Ia bangkit. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Tidak. Anak itu benar-benar akan meninggalkanku. Aku harus bertemu dengannya. Aku harus menahannya, teriaknya. Sipir harus menenangkannya. Kakek tua itu menangis seperti anak kecil. Matanya penuh ketakutan. Sementara itu, Maya meringkuk di sebuah terminal bus tua di malam yang gelap. Angin dingin menerpa wajahnya. Perutnya sakit karena lapar. Tetapi ia memegang erat buku catatan kecil di tangannya dan berbisik, "Aku akan menemukan kebenarannya sendiri." Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, wajahnya tampak muda, tetapi keras. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Kemana perjalanan itu akan membawanya, menemukan kebenaran atau kehilangan dirinya sendiri, tidak ada yang tahu. Malam semakin larut di kota perbatasan. Angin bertiup kencang di antara rumah-rumah seng tua, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Di sebuah terminal bus tua, Maya meringkuk di bangku batu yang retak, memeluk buku catatan kecilnya di dada. Perutnya sakit karena lapar, matanya perih karena kurang tidur. Tetapi hanya satu pikiran yang membara di benaknya. Aku akan menemukan ibu. Sekejam apapun kebenarannya, aku membutuhkannya. Di sekelilingnya, para pedagang, kuli angkut, dan orang-orang berwajah lelah sibuk berlalu lalang di bawah cahaya lampu kuning. Sesekali, tatapan asing berhenti pada Maya. Seorang gadis kurus dengan pakaian lusuh yang duduk sendirian di tengah keramaian mudah menjadi sasaran orang jahat. Tapi Maya tidak peduli. Ia hanya menatap papan informasi yang sudah usang, mencoba mencari angkutan menuju wilayah perbatasan tempat ia mendengar ibunya pernah tinggal. Sementara itu, Sari yang mengetahui hilangnya Maya di rumah sakit nyaris menjadi gila. Ia berlari di koridor, meraung-raung, dan tak henti-hentinya memanggil nama putrinya. Maya, di mana kamu? Jangan tinggalkan ibu lagi. Inspektur Handoko segera membentuk tim pencari. Ia tahu, seorang anak berusia 13 tahun yang sendirian di dunia luar bisa menghadapi banyak bahaya, ditipu, menjadi korban perdagangan manusia, atau bahkan kehilangan nyawa dalam perjalanan mencari kebenaran. Kabar itu juga sampai ke sel tahanan. Wajah Pak Pramono menjadi pucat. Matanya yang memerah menatap tajam. Aku harus bertemu dengannya. Lepaskan aku. Anak itu akan meninggalkanku. Aku harus menahannya.
jeritnya. Sipir yang bertugas menenangkannya, tetapi tangisan pilu kakek tua itu menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Di terminal bus, Maya bangkit dan bertanya arah pada beberapa pedagang asongan. Seorang nenek penjual air mineral menatapnya dengan iba dan bertanya pelan, "Nduk, malam-malam begini mau kemana sendirian?" Maya menggigit bibirnya dan menjawab lirih, "Mau mencari ibu." Nenek itu menghela napas, lalu memberikan segelas air hangat dan sebuah bakpao. "Kemanapun kamu pergi, makanlah dulu. Tapi ingat, Nduk, jangan mudah percaya sama orang asing." Maya menunduk berterima kasih dan memeluk bakpao hangat itu. Kehangatan roti yang lembut memberinya sedikit kenyamanan, tetapi kesepian masih menyelimutinya. Sementara itu, tim investigasi melacak CCTV di sekitar rumah sakit dan memastikan bahwa Maya naik bus menuju terminal bus perbatasan. Inspektur Handoko segera berangkat bersama Sari. Di dalam mobil, Sari menangis terseduh-seduh, terus menyalahkan dirinya sendiri. "Ini semua salahku. Kalau saja dulu aku tidak meninggalkan anak itu. Kalau saja aku punya keberanian untuk melindunginya." Inspektur Handoko hanya diam. Ia tahu penyesalan saat ini tidak ada gunanya. Yang terpenting adalah menemukan Maya sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Semakin malam, terminal semakin sepi. Seorang pria berwajah sangar mendekati Maya, menatapnya dengan tajam. "Anak kecil, sendirian di sini ngapain? Mau Om bantu belikan tiket?" Maya waspada, memeluk tasnya erat-erat. Ia teringat pesan nenek penjual air dan buru-buru menggelengkan kepala. Tetapi pria itu terus mengikutinya, merendahkan suaranya. "Sendirian itu bahaya. Ikut Om saja. Nanti Om yang urus semuanya." Maya gemetar dan mundur. Jantungnya berdebar kencang. Tepat saat itu, terdengar pengumuman dari pengeras suara, memanggil penumpang untuk keberangkatan terakhir. Seolah menemukan penyelamat, Maya buru-buru berlari ke arah bus, meninggalkan pria dengan tatapan licik di belakangnya. Maya naik ke dalam bus antar kota yang tua dan sempit. Duduk di dekat jendela. Di dalam bus, semua orang adalah orang asing, dan tatapan mereka yang menyelidik membuat gadis itu meringkuk, memeluk buku catatannya dan berbisik, "Ibu, aku datang." Sementara itu, Inspektur Handoko dan Sari tiba di terminal. Tetapi bus yang ditumpangi Maya sudah berangkat. Sari berlari mengejar bus sambil meraung, "Maya, kembali." Tapi suara deru mesin menelan teriakannya. Sari terduduk di lantai semen, tangannya yang gemetar menggapai ke udara kosong. Inspektur Handoko segera menghubungi pos pemeriksaan berikutnya dan memerintahkan untuk menghentikan bus itu. Pengejaran pun dimulai. Di dalam bus, Maya kelelahan dan menyandarkan kepalanya di jendela. Kegelapan di luar berlalu dengan cepat, dan pegunungan di kejauhan terbenam dalam kabut malam. Seorang nenek yang duduk di sebelahnya menatapnya dengan iba. "Sendirian mau kemana? Nduk, masih kecil begini, hidup sudah terasa berat ya?" Dengan suara bergetar, Maya menjawab pelan, "Mau mencari ibu. Ibu membuang saya. Jadi sekarang saya harus mencarinya sendiri." Nenek itu menghela napas dan mengelus kepala anak itu dengan tangannya yang kasar. "Kasihan. Tapi ingat, ketemu atau tidak, kamu harus jaga dirimu baik-baik." Kata-kata itu menjadi penghiburan hangat di malam yang dingin, tetapi tidak menggoyahkan tekad Maya. Saat bus mendekati pos pemeriksaan, polisi sudah menunggu. Bus berhenti, dan semua penumpang diperintahkan turun untuk pemeriksaan. Maya ketakutan, jantungnya berdetak kencang. Ia takut akan diseret kembali ke rumah sakit, takut mimpinya untuk menemukan ibunya akan lenyap. Ketika seorang petugas mendekat, Maya tiba-tiba berlari keluar dan masuk ke dalam hutan di pinggir jalan. "Tangkap anak itu!" teriak orang-orang. Di tengah kegelapan, sebuah bayangan kecil melesat, meninggalkan orang-orang yang terkejut di belakangnya. Sari, yang baru saja tiba, melihat pemandangan itu dan berteriak putus asa, "Maya, jangan lari lagi. Ibu ada di sini." Tapi Maya tidak menoleh. Ia berlari sekuat tenaga,
seolah dunia akan runtuh jika ia berhenti. Di kedalaman hutan yang gelap, dengan suara angin yang menderu, anak berusia 13 tahun itu membawa penderitaan yang ditimpakan oleh seluruh keluarganya dan terus melangkah maju. Dan di belakangnya, ibunya, polisi, dan takdir yang kejam saling berkelindan, mengejarnya dengan tergesa-gesa. Hutan di perbatasan itu gelap dan dalam, seolah siap menelan bayangan kecil Maya. Suara serangga, gemerisik daun kering yang pecah di bawah langkah kakinya yang ketakutan, bercampur dengan deru angin yang menderu. Maya berlari tanpa henti, jantungnya berdebar kencang seolah mau keluar dari dadanya. Di belakangnya, kilatan senter menyala, dan teriakan orang-orang menggema, "Tangkap anak itu! Jangan biarkan dia pergi jauh." Tapi ketakutan akan ditangkap dan dikurung kembali membuat Maya nekat. Ia berlari semakin dalam ke hutan yang gelap gulita. Sepatunya sobek, kakinya yang mungil berdarah. Tapi ia tidak berhenti. Ranting-ranting pohon menggores wajahnya dengan keras, meninggalkan luka panjang. Tapi Maya hanya meringis tanpa meneteskan air mata. Di benaknya hanya ada satu pikiran. Kalau aku kembali, aku akan kehilangan segalanya. Aku harus menemukan ibu. Hanya ibu yang bisa menjawab kenapa aku dibuang. Sementara itu, di belakangnya, Inspektur Handoko dan timnya menyisir hutan dengan senter. Teriakan terus bergema, dan Sari juga ikut berlari. Kakinya tergelincir dan ia terus jatuh. Pakaiannya kotor oleh lumpur. Setiap kali jatuh, ia bangkit lagi dan berteriak hingga serak, "Maya, tolong berhenti. Dengarkan ibu sekali ini saja." Tapi teriakan putus asa itu lenyap di telan malam yang dingin. Semakin jauh Maya berlari, ia merasakan hutan semakin dalam dan gelap. Perutnya lapar, tubuhnya lelah, tapi tekadnya membuatnya terus melangkah. Di kepalanya, bayangan Pak Pramono yang menangis memohon dan ibunya yang berlutut di kakinya saling tumpang tindih, mengiris hatinya seperti pisau. Tiba-tiba, terdengar suara geraman dari depan, dan Maya berhenti. Di tengah kegelapan, mata kuning seekor anjing liar bersinar. Anjing itu menggeram dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Maya gemetar dan mundur, jantungnya berdetak kencang. Ia melihat sekeliling, hanya ada kegelapan pekat. Tidak ada jalan keluar. Saat anjing itu memperlihatkan taringnya dan hendak menerkam, dari kejauhan cahaya senter menyorot, diiringi teriakan orang-orang. Hewan itu terkejut, mundur, lalu menghilang ke dalam semak-semak. Maya terengah-engah dan terduduk di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar, air matanya pecah. Tapi ia buru-buru menyekanya dan bertekad, "Aku tidak boleh lemah. Aku harus terus berjalan." Di belakangnya, Inspektur Handoko dan rekan-rekannya masih mencari dengan panik. Sari kehabisan napas dan terduduk di sebatang pohon tumbang, memegangi dadanya dan terengah-engah. Wajahnya basah oleh air mata. "Ini salahku. Semuanya salahku. Kalau saja dulu aku tidak membuang anak itu, dia tidak akan tersesat di hutan seperti ini." Inspektur Handoko menggenggam senternya erat-erat dan berkata dengan tegas, "Sadar, Bu. Anak itu membutuhkan Anda. Bangun dan kita cari bersama." Kata-kata itu membuat Sari menyeka air matanya, mengertakkan gigi, dan bangkit. Dengan kaki yang lemah, ia kembali berlari ke dalam kegelapan. Sementara itu, Maya masih berjalan tertatih-tatih semakin dalam. Ia berhenti di depan sebuah sungai kecil. Suara gemericik air terdengar, dan cahaya bulan berkilauan di atasnya. Maya membungkuk, menimba air dengan tangannya dan meminumnya dengan rakus. Air dingin itu sedikit menjernihkan pikirannya. Tapi saat ia mengangkat kepala, ia melihat bayangan asing mendekat dari seberang sungai. Itu adalah pria berwajah sangar yang ia lihat di terminal bus. Matanya memancarkan kelicikan. "Anak kecil, akhirnya ketemu juga," cibir pria itu. "Ikut aku, nanti kuantar ke ibumu." Wajah Maya menjadi pucat dan ia mundur. Ia ingat betul tatapan pria itu di terminal. "Tidak mau. Aku tidak percaya padamu," teriaknya gemetar. Pria itu tertawa dan berlari ke arahnya.
Maya berbalik dan kabur, tetapi kakinya tergelincir di atas batu basah dan ia jatuh. Rasa sakit yang hebat terasa di pergelangan kakinya, membuatnya sulit untuk bangkit. Pria itu semakin dekat. Di saat-saat putus asa, cahaya senter menyorot tepat ke wajah pria itu, diiringi teriakan keras, "Jangan bergerak." Inspektur Handoko dan 2 orang petugas muncul. Pria itu terkejut dan mencoba kabur, tetapi segera dilumpuhkan. Maya terduduk dan menangis sesenggukan. Sari berlari dan memeluk putrinya erat-erat, berkata dengan suara parau, "Nduk, ibu sudah di sini. Jangan takut lagi." Tapi Maya meronta, mendorong ibunya dan berteriak di sela-sela tangisnya, "Kalau bukan karena bapak-bapak polisi, aku pasti sudah ditangkap. Apa ibu bisa melindungiku? Ibu kan sudah membuangku. Aku tidak percaya lagi." Kata-kata itu bagai pisau yang mengiris jantung Sari. Ia menutupi wajahnya dan menangis, sementara Maya pingsan karena kelelahan. Inspektur Handoko memberi isyarat pada rekan-rekannya untuk membawa Maya pergi. Ia menghela napas pelan. Hatinya terasa berat. Ia tahu, menyelamatkan tubuh anak itu mudah, tetapi menyelamatkan jiwanya jauh lebih sulit. Keesokan paginya, rombongan itu keluar dari hutan. Maya dilarikan kembali ke rumah sakit karena kelelahan dan demam tinggi akibat luka di kakinya. Sari duduk di samping ranjang, menggenggam tangan putrinya erat-erat. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Dalam keadaan setengah sadar, Maya berbisik, "Aku tidak mau di ruang bawah tanah yang gelap lagi. Aku tidak mau ada yang memutuskan untukku lagi." Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Anak berusia 13 tahun itu, setelah sekian lama dikurung, kini hanya ingin bebas dan menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Di sel tahanan, ketika mendengar cucunya telah ditemukan, Pak Pramono meraung-raung. Ia terduduk di lantai dan berbisik, "Anak itu berhasil kabur. Tapi itu berarti dia juga telah bebas dariku selamanya." Di bawah cahaya redup sel, sosok kakek tua yang meringkuk itu tampak seperti sehelai daun kering yang gemetar di hadapan angin takdir. Keesokan paginya, sinar matahari yang redup masuk melalui jendela rumah sakit, menyinari wajah pucat Maya. Semalam, gadis itu demam tinggi dan tidak sadarkan diri, berkeringat deras, dan terus mengigau dalam tidurnya, "Jangan kurung aku, jangan buang aku." Pemandangan itu membuat para perawat dan dokter merasa iba. Sari berjaga di sisinya semalaman, matanya bengkak karena menangis. Dengan tangan gemetar, ia mengelus rambut putrinya yang basah oleh keringat dan berbisik, "Maafkan ibu, semuanya salah ibu. Tolong bangun, Maya." Menjelang siang, Maya perlahan membuka matanya. Di bawah kelopak matanya yang berat, ia melihat langit-langit putih. Ia perlahan menoleh, dan tatapannya bertemu dengan Sari yang duduk di sampingnya. Sesaat, ia seperti akan menangis, tetapi ia segera memalingkan wajahnya dan berkata dengan suara serak, "Kenapa ibu masih di sini?" Pertanyaan dingin itu membuat Sari tertegun. Ia menggenggam tangan putrinya erat-erat dan kembali menangis, "Karena ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Maya menarik tangannya, berkata dengan tatapan kosong, "Tapi ibu sudah pernah membuangku. Selama bertahun-tahun aku hidup seperti bayangan. Di mana ibu?" Sari menundukkan kepalanya, menangis terseduh-seduh. "Ibu pengecut. Ibu tidak punya keberanian untuk menghadapinya. Ibu pikir ayahmu dan kakekmu akan merawatmu lebih baik. Tapi ibu salah. Salah besar." Maya memejamkan matanya. 2 tetes air mata mengalir. Ia lelah, tidak punya tenaga lagi untuk berteriak, hanya berbisik, "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan ibu." Sementara itu, Inspektur Handoko menyaksikan semuanya dari luar pintu dan menghela napas. Ia tahu, pertarungan terbesar bukan antara hukum dan kejahatan, melainkan antara hati rapuh seorang anak kecil dan luka yang ia terima dari orang-orang yang paling ia cintai. Di sel tahanan, kabar bahwa Maya telah diselamatkan dengan selamat sampai ke telinga Pak Pramono. Kakek tua itu terduduk, meneteskan air mata dan bergumam, "Syukurlah dia selamat."
Tapi sekarang, dia tidak akan memanggilku kakek lagi. Malam itu ia tidak tidur, hanya berlutut di sudut sel dengan ekspresi linglung. Seorang teman satu selnya bertanya pelan, "Kenapa tidak minta bertemu cucumu?" Pak Pramono tersenyum pahit bercampur air mata. Apa yang mau dia dengar dari orang yang telah mengurungnya di ruang bawah tanah yang gelap? Aku telah kehilangannya. Sementara itu, di rumah sakit, Maya mulai menerima terapi psikologis. Dokter bertanya, "Apa yang paling kamu inginkan saat ini?" Maya terdiam lama, lalu menjawab, "Aku ingin memutuskan sendiri. Tidak ada yang boleh mengurungku, dan tidak ada yang boleh membuangku." Dokter itu mengangguk. Itu adalah tanda bahwa anak itu tidak akan lagi tunduk, tetapi juga deklarasi bahwa ia tidak akan mudah memaafkan. Sore itu, Ibu Wati datang. Begitu melihatnya, Maya menangis dan memeluknya erat-erat. "Bu, sakit sekali. Aku tidak mau bertemu siapapun. Aku hanya ingin tenang." Ibu Wati merasa kasihan dan menenangkannya dengan lembut. "Nduk, memaafkan adalah jalan yang paling sulit, tapi itu juga jalan yang akan memberimu kedamaian paling besar." Maya menggelengkan kepala, berkata dengan suara parau, "Tapi apakah dengan memaafkan, masa lalu akan hilang? Apakah hari-hari di mana aku dikurung di ruang bawah tanah akan terhapus?" Ibu Wati memeluknya lebih erat. Air matanya mengalir di pipi. Ia tahu luka itu tidak akan mudah sembuh. Malam itu, saat sendirian, Maya diam-diam membuka buku catatan kecilnya. Ia menulis, "Aku tidak mau membenci lagi, tapi aku juga tidak bisa lupa. Kakek mengurungku karena takut, dan ibu membuangku karena pengecut. Lalu, di mana aku harus mencari tempat bersandar yang sesungguhnya?" Tulisan yang gemetar itu basah oleh air mata. Ia menutup buku catatannya dan menatap langit gelap di luar jendela. Sebuah tekad perlahan mengeras di dalam hatinya. Aku harus kuat. Aku harus mencari jalanku sendiri. Sementara itu, polisi dan Inspektur Handoko berdiskusi tentang masa depan Maya. Seorang petugas menyarankan untuk mengirimnya ke panti asuhan jika keluarganya tidak mampu merawatnya. Mendengar itu, Sari menangis, berlutut dan memohon, "Jangan. Tolong biarkan saya merawat putri saya. Saya akan menebus semua kesalahan saya." Inspektur Handoko menatapnya lama, lalu menjawab, "Merawat bukan hanya soal memberi makan dan pakaian. Apakah Anda siap menghadapi kebencian anak itu yang telah menumpuk selama bertahun-tahun?" Sari berkata dengan suara parau, "Saya akan menanggungnya. Meskipun anak itu membenciku seumur hidup, saya ingin tetap di sisinya." Tekad itu membuat ruangan hening, tetapi semua orang tahu jalan di depan tidak akan mudah. Larut malam, Maya bermimpi. Dalam mimpinya, ia kembali melihat pintu merah. Kali ini, dari balik pintu tidak hanya terdengar teriakan kakeknya, tetapi juga suara ibunya yang menangis memanggil. Maya berdiri di antara mereka, dengan tangan gemetar, ragu apakah harus membuka atau menutup pintu itu. Ia terbangun dengan keringat dingin. "Aku tidak mau dikurung lagi. Tapi aku juga tidak mau dibuang," bisiknya. Keesokan paginya, Maya meminta untuk bertemu dengan ibunya dan Inspektur Handoko. Ketika mereka tiba, Maya duduk tegak dan berkata dengan suara yang lebih jernih dan jelas dari biasanya, "Saya tidak mau tinggal dengan kakek lagi. Saya juga belum tahu apakah saya mau tinggal dengan ibu. Saya ingin sekolah sendiri, hidup sendiri. Saya ingin punya hak untuk memilih." Sari menangis dan memegang tangan putrinya. "Kamu masih terlalu kecil. Bagaimana bisa hidup sendiri?" Maya menarik tangannya, berkata dengan tatapan tegas, "Saya sudah hidup bertahun-tahun di ruang bawah tanah. Sekarang tidak ada yang saya takuti. Saya tidak mau ada yang memutuskan untukku lagi." Deklarasi itu membuat Sari terdiam, dan Inspektur Handoko juga terkejut. Anak itu, setelah melalui segalanya, bukan lagi sekadar anak kecil, melainkan seorang manusia yang menanggung penderitaan melampaui usianya. Inspektur Handoko menghela napas pelan. Ia tahu, pertarungan terbesar Maya bukan dengan keluarganya,
melainkan dengan kehidupan keras yang terbentang di hadapannya. Pagi itu, kamar rumah sakit terasa sangat sunyi. Sari duduk di samping ranjang dengan wajah pucat semalaman, sementara Maya terdiam dengan tatapan kosong, seolah mencoba mencari jalan keluarnya sendiri di balik dinding putih itu. Udara terasa berat, bahkan desahan kecil pun terasa bisa memecah keheningan yang rapuh. Inspektur Handoko masuk membawa map berkas. Ia duduk di seberang Maya dan berkata dengan suara pelan namun tegas. Maya, sekarang kamu harus memilih. Kamu bisa tinggal bersama ibumu, atau kamu bisa pergi ke panti asuhan, atau jika ada jalan lain, katakan saja dengan jujur. Selama keselamatanmu terjamin, kami akan menghormati keputusanmu. Maya menatapnya lama, lalu mengalihkan pandangannya ke Sari. Wajah ibunya yang kuyu dan tatapannya yang memohon membuat hatinya sakit, tetapi kenangan saat ditinggalkan muncul seperti duri yang tajam. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya pada ibu lagi, bisik Maya dengan suara parau. Kalau aku percaya lagi lalu dibuang, aku bisa benar-benar mati. Sari menangis dan berlutut di depan putrinya. Meskipun kamu membenciku, meskipun kamu tidak memaafkanku seumur hidup, ibu ingin tetap di sisimu. Ibu sudah salah sekali, tidak akan salah untuk kedua kalinya. Maya menggenggam buku catatan kecil di tangannya erat-erat, matanya menunjukkan konflik. Ia melontarkan pertanyaan yang menyakitkan. Kalau ibu benar-benar menyayangiku, kenapa dulu ibu tidak melindungiku? Pertanyaan itu bagai pisau yang menembus jantung ibunya. Sari terduduk di lantai, tidak bisa berkata-kata lagi karena tercekat. Melihat situasi yang semakin tegang, Inspektur Handoko meletakkan tangannya di bahu Maya dan berkata dengan serius. Kamu boleh marah, kamu boleh membenci, tapi kamu tidak boleh terus terombang-ambing. Jika kamu ingin menempuh jalanmu sendiri, kami juga harus mempertimbangkannya dengan matang. Kamu baru berusia 13 tahun, dan dunia di luar sana penuh bahaya. Pikirkan baik-baik. Maya menundukkan kepalanya. Air matanya mengalir di pipi. Di benaknya, ada 3 jalan yang terbentang. Pertama, tinggal bersama ibunya, tetapi mungkin harus hidup dalam kecemasan akan ditinggalkan lagi. Kedua, pergi ke panti asuhan, lebih aman tetapi asing dan tanpa kasih sayang. Ketiga, melangkah sendiri, membuktikan bahwa ia bukan lagi anak yang terkurung di ruang bawah tanah. Ketiga jalan itu sama-sama berduri. Saat makan siang, Ibu Wati datang. Ia menggenggam tangan Maya dengan lembut dan berkata dengan suara pelan, "Nduk, hidup ini tidak ada yang bisa memilihkan untukmu. Kamu harus memilih sendiri. Tapi apapun pilihanmu, jagalah hatimu. Jangan biarkan kebencian membuat hatimu menjadi batu." Kata-kata itu bagai tetesan air yang meresap ke tanah kering. Maya diam, tetapi sorot matanya menunjukkan secercah cahaya. Malam itu, Maya meminta untuk bertemu lagi dengan ibunya, dan hanya mereka berdua yang tersisa di ruangan itu. Saat pintu tertutup, gadis itu menatap lurus ke mata Sari dan berkata dengan suara bergetar namun tegas. Aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi bukan untuk menebus kesalahan ibu, melainkan karena aku ingin tahu rasanya punya keluarga. Kalau ibu meninggalkanku lagi, aku akan pergi. Dan kali ini aku tidak akan kembali. Sari menangis, memeluk putrinya dan terus berkata, Ibu janji, ibu bersumpah. Ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Maya berada dalam pelukan itu, tetapi tatapannya masih kosong. Ia tahu, kepercayaan yang sudah pecah tidak mudah direkatkan kembali, hanya waktu yang bisa menjawabnya. Sementara itu, di sel tahanan, Pak Pramono mendengar kabar bahwa Maya memutuskan untuk tinggal bersama ibunya. Kakek tua itu terduduk di lantai, menangis dan berbisik, anak itu memilih ibunya. Dia benar-benar telah meninggalkanku. Ia menangis terseduh-seduh, seluruh tubuhnya bergetar. Tapi di sela-sela tangisnya, ia bergumam, mungkin itu lebih baik. Setidaknya anak itu punya seorang ibu, sementara aku hanya memberinya ruang bawah tanah yang gelap. Malam itu,
Maya menulis satu halaman lagi di buku catatannya. Aku memilih ibu. Bukan karena aku telah memaafkan, tapi karena aku ingin mencoba percaya sekali lagi. Tapi jika kepercayaan ini hancur, aku akan melangkah sendiri. Aku bukan lagi anak yang terkurung di ruang bawah tanah. Meskipun tulisannya canggung, ada tekad yang langka yang bersinar di mata gadis itu. Keesokan paginya, Sari menandatangani surat-surat sebagai wali. Inspektur Handoko berpesan, "Ingat, Bu, anak ini tidak hanya butuh makan dan pakaian, dia butuh kesabaran dan ketulusan. Jika Anda salah lagi, tidak akan ada kesempatan lagi." Sari menundukkan kepalanya, air matanya mengalir, dan menjawab dengan suara gemetar, "Saya tahu. Saya tidak akan kehilangan putri saya lagi." Maya, dalam pelukan ibunya, meninggalkan rumah sakit. Wajah gadis yang melangkah ke dalam sinar matahari itu masih dingin, tetapi ada secercah harapan yang samar di matanya. Itu bukan kedamaian yang utuh, tetapi setidaknya, itu adalah pilihannya sendiri. Di tempat lain, di dalam sel, Pak Pramono menatap diam keluar jendela kecil. Cahaya menyinari rambutnya yang putih. "Maya, hiduplah dengan baik," bisiknya. "Meskipun kamu membenciku seumur hidup, kakek tidak apa-apa." Perlahan, rasa ikhlas meresap ke dalam hatinya. Ia sadar, cinta butanya telah menjadi belenggu, dan sekarang, membiarkan cucunya bebas adalah satu-satunya cara untuk benar-benar mencintainya. Setelah proses perwalian selesai, Maya mengikuti ibunya kembali ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Ruangan itu hanya seluas 20 meter persegi, dengan dinding kayu tua dan atap seng yang sudah penyok. Di sudut, hanya ada sebuah ranjang yang berderit dan beberapa perabotan seadanya. Segalanya tampak miskin dan sempit. Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun yang Maya habiskan di ruang bawah tanah. Begitu masuk, Maya berhenti, tatapannya menjadi dingin. "Ini rumah ibu?" bisiknya. Wajah Sari memerah. Ia menundukkan kepala. "Ini semua yang ibu punya. Selama bertahun-tahun ibu bekerja serabutan, mengumpulkan sedikit demi sedikit. Ibu tahu kamu seharusnya tinggal di tempat yang lebih baik, tapi aku pernah tinggal di ruang bawah tanah," potong Maya dengan getir. "Sekarang hanya pindah tempat." "Bukan?" Kata-kata itu seperti tamparan bagi Sari. Sang ibu menelan air matanya dan menjawab pelan, "Ibu janji, semuanya akan berubah. Tolong beri ibu waktu." Tapi Maya diam, matanya penuh keraguan. Hari pertama dimulai dengan keheningan yang panjang. Sari memasak makan malam sederhana, sayur lodeh dan ikan asin. Maya duduk tanpa menyentuh sendoknya. Ketika ibunya dengan hati-hati mengambilkan lauk untuknya, Maya menepisnya dengan dingin. "Tidak mau." Sari tertegun, tangannya gemetar. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahannya. "Makanlah sedikit, kamu pasti lapar." "Dulu saat ibu membiarkanku kelaparan, ibu tidak pedulikan," balas Maya dengan kata-kata setajam pisau. Sari tidak bisa berkata-kata. Sendok jatuh dari tangannya. Ruangan kecil itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Hanya terdengar napas berat ibu dan anak itu. Malam harinya, Maya tidur memunggungi ibunya. Ia teringat rumah sakit yang dingin, tatapan memohon Pak Pramono, dan buku catatan kecil yang ia sembunyikan di bawah bantal. Rasa sakit, takut, dan benci bercampur aduk, membuatnya tidak bisa tidur. Sementara itu, Sari menatap putrinya dalam diam. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, lalu menariknya kembali. Ia ingin memeluk putrinya, tetapi takut akan ditolak seperti tadi. Ia gelisah semalaman. Hatinya sakit. "Duk, ibu tahu ibu tidak pantas. Tapi izinkan ibu menjagamu, meski dari jauh." Beberapa hari berikutnya, kehidupan bersama mereka tidak mudah. Dengan bantuan lembaga sosial, Maya kembali bersekolah. Tetapi di kelas, teman-temannya berbisik-bisik. "Itu anak yang dikurung di ruang bawah tanah." Katanya ibunya kabur meninggalkannya. Wajah Maya memerah.
Ia mengepalkan tangannya. Matanya berkaca-kaca. Tetapi ia diam. Hatinya penuh rasa malu. Sore harinya, saat pulang, ia melempar tasnya dan berteriak, "Ini semua gara-gara ibu. Gara-gara ibu aku diejek orang." Sari berlutut, memegangi kaki putrinya dan berkata dengan suara parau, "Maafkan ibu, Nuk. Nanti ibu cari cara agar kamu bisa pindah sekolah." Tapi Maya menepis tangannya dan masuk ke kamar, membanting pintu. Konflik-konflik kecil menumpuk menjadi keretakan. Setiap makanan, setiap kata, menjadi pisau yang mengiris jarak di antara mereka. Suatu kali, Sari memberikan pakaian bekas yang ia dapat dari kenalannya. "Pakailah ini, di luar dingin." Maya menatap baju yang bahunya sudah robek itu dengan tatapan jijik. "Apa ibu tidak malu? Setelah bertahun-tahun membuangku, sekarang hanya memberiku baju sobek? Apa ini semua yang bisa ibu berikan?" Sari terdiam, air matanya pecah. Tetapi alih-alih berteriak, ia menunduk dan berbisik, "Ibu tahu ibu banyak kekurangan. Ibu hanya ingin kamu ada di sisi ibu." Sikap pasrah itulah yang membuat Maya bingung. Hatinya goyah, tetapi kebenciannya terlalu besar untuk bisa mengucapkan kata maaf. Di sel tahanan, kondisi Pak Pramono semakin memburuk dari hari ke hari. Ia sering batuk, dan tubuhnya semakin kurus. Suatu hari, ia meminta bantuan sipir untuk menulis surat untuk Maya. Surat itu penuh dengan tulisan yang gemetar. "Maya, kakek tahu kakek salah. Kakek telah melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi sebelum menutup mata, kakek ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk membela diri, tapi untuk meminta maaf padamu, agar beban di hatimu bisa berkurang. Datanglah jika kamu mau. Jika tidak pun, kakek akan terima. Kakek mencintaimu dengan cara yang salah, tapi hanya itu yang kakek punya." Surat itu sampai ke rumah, dan Maya menerimanya tetapi tidak membukanya. Ia memasukkan surat itu ke laci meja dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Kakek hanya tahu caranya mengurungku." Sari merasa hatinya hancur. Ia ingin menasihati putrinya, tetapi takut akan memicu penolakan yang lebih besar. Malam itu, Maya diam-diam membuka surat itu dan membaca tulisan yang gemetar itu kata demi kata. Air matanya menetes di atas kertas. Tetapi ia segera merobek surat itu menjadi serpihan dan membuangnya ke tempat sampah. "Aku tidak boleh luluh," batinnya. "Kalau aku memaafkan, mereka mungkin akan meninggalkanku lagi." Dalam mimpinya, Maya masih melihat pintu merah yang familiar. Tapi kali ini, saat ia membukanya, ibu dan kakeknya sama-sama berlutut dan menangis. Maya terbangun dengan kaget, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Mimpi buruk itu membuatnya semakin pendiam. Di sekolah ia menjadi pendiam, di rumah ia bersikap dingin pada ibunya. Sari mencoba menebusnya. Ia bekerja lebih keras, tidur larut malam dan bangun pagi-pagi untuk mencari uang tambahan demi putrinya. Tangannya menjadi kasar, bahunya semakin kurus, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Hanya sorot matanya yang semakin dalam menunjukkan ketakutan akan kehilangan putrinya lagi. Suatu sore, saat Sari pulang terlambat, Maya sedang duduk di dekat jendela, menatap bulan. Hatinya kosong. "Aku ingin bebas," gumamnya. Tapi apa itu kebebasan? Bersama ibu, aku merasa terkurung. Tanpa ibu, aku merasa hampa. Aku harus bagaimana? Pertanyaan itu bergema di dalam hatinya, tanpa jawaban. Sementara itu, Ibu Wati datang berkunjung. Melihat ibu dan anak yang hidup seperti orang asing itu, ia memeluk Maya dan menasihatinya dengan lembut. "Duk, rumah boleh miskin dan kecil. Tapi selama ada cinta, disitulah rumahmu. Jangan biarkan kebencian membuat hatimu dingin selamanya." Maya diam, tetapi jantungnya bergetar. Ia tidak yakin apakah ia membenci ibunya, atau hanya sedang mengujinya. Cerita ini seolah mereda, tetapi ada bara api baru yang tersembunyi. Keheningan dan keraguan yang belum hilang adalah bara yang kapan saja bisa berubah menjadi badai dahsyat.
Hujan deras mengguyur selama beberapa hari, membuat ruangan kecil tempat Maya dan ibunya tinggal terasa lembab, dengan noda-noda air di dinding. Sari bekerja serabutan seharian penuh, dan baru pulang setelah matahari terbenam dengan pakaian basah kuyup, menggigil kedinginan. Melihat putrinya duduk diam di meja, ia mencoba tersenyum dan menyapa. "Sudah makan?" Ibu bawakan ikan bakar. Maya bahkan tidak menoleh, menjawab dengan ketus. "Sudah." Suaranya sedingin es, membuat Sari tertegun dan menelan air matanya. Selama beberapa minggu terakhir, ia terus berusaha, tetapi yang ia dapatkan hanyalah ketidakpedulian. Malam itu, saat duduk di depan meja makan yang dingin, Maya melontarkan satu kalimat yang menghancurkan suasana. "Bu, sampai kapan kita akan hidup seperti ini? Miskin, sempit, tidak ada bedanya dengan ruang bawah tanah dulu." Sari gemetar, meletakkan mangkuk nasinya, dan berkata dengan suara parau, Ibu tahu kamu menderita. Tapi ibu berusaha setiap hari. Tolong beri ibu waktu lagi." "Waktu?" cibir Maya dengan getir. "Setelah bertahun-tahun membiarkanku hidup di sana, sekarang ibu minta waktu. Apa ibu tahu betapa takutnya aku pada kegelapan di sana?" Sari menangis dan berlutut. "Maafkan ibu. Ibu benar-benar tidak punya muka." Tapi Maya bangkit dan berteriak, "Aku tidak butuh permintaan maaf ibu. Aku butuh keluarga yang nyata, bukan janji kosong seperti ini." Teriakan itu menggema di ruangan sempit, bercampur dengan suara hujan di luar. Sari mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, tapi kali ini ada ketegasan di matanya. "Kalau kamu menganggap kata-kata ibu janji kosong, ibu akan buktikan. Ibu akan melakukan apa saja untuk menunjukkan bahwa ibu tidak akan meninggalkanmu lagi." Ia mengatakannya dengan gemetar, tetapi penuh penekanan. Namun, Maya hanya memunggunginya dan diam. Luka di hatinya terlalu dalam untuk bisa dengan mudah mempercayai janji apapun. Tepat saat itu, terdengar ketukan keras di pintu. Sari berlari membuka, dan seorang petugas dari kelurahan berdiri di sana membawa sebuah amplop. "Surat dari lembaga pemasyarakatan," kata pria itu dengan suara rendah. "Sepertinya dari Pak Pramono untuk kalian berdua." Sari membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada surat panjang yang ditulis dengan tulisan yang bergetar. "Maya, kakek tahu sisa waktu kakek tidak banyak lagi. Kakek telah salah dan melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Tapi sebelum menutup mata, kakek ingin melihatmu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk membela diri, tapi untuk meminta maaf padamu, agar beban di hatimu bisa berkurang. Datanglah jika kamu mau. Jika tidak pun, kakek akan terima. Kakek mencintaimu dengan cara yang salah, tapi hanya itu yang kakek punya." Sari selesai membaca, tangannya terkulai, air matanya menetes. Ia memberikan surat itu kepada putrinya. Maya mengambilnya dan membacanya kata demi kata. Wajahnya berubah. Ia gemetar, tetapi tidak menangis. Setelah beberapa saat, ia berbisik, "Kakek ingin bertemu denganku. Tapi, haruskah aku pergi?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Sari menggenggam tangan putrinya erat-erat dan menasihatinya, "Pergilah. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menyelesaikan. Kalau tidak, luka ini tidak akan pernah sembuh di hatimu." Maya mengangkat kepalanya. Matanya berkilauan, tetapi di dalamnya ada ribuan kepingan yang pecah. Ia teringat tahun-tahun saat dikurung, dan sosok kakeknya yang menangis parau di sel tahanan. Badai dahsyat berkecamuk di dalam hatinya. Malam itu, Maya gelisah dan tidak bisa tidur. Ia kembali bermimpi tentang pintu merah. Kali ini, Pak Pramono berlutut di dalam pintu, mengulurkan tangannya yang gemetar dan tergagap, "Maafkan kakek. Biarkan kakek melihatmu untuk terakhir kalinya." Pintu itu bergetar, lalu lenyap ke dalam kegelapan. Maya terbangun dengan keringat dingin. Keesokan paginya, ia berbisik pada ibunya, "Aku akan pergi, tapi hanya sekali ini. Setelah itu,
Aku ingin hidup sesuai keinginanku. Sari mengangguk, memeluk putrinya, air matanya tumpah ruah. Hari itu hujan masih turun saat ibu dan anak itu berangkat ke penjara. Udara terasa berat, langkah kaki mereka seolah berbobot ribuan kilogram. Saat pintu ruang besuk terbuka, Maya berhenti. Pak Pramono duduk di kursi besi. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, matanya sayu. Begitu melihat cucunya, kakek tua itu terhuyung-huyung bangkit, tangannya gemetar. Maya, cucuku. Maya membeku di tempat. Kenangan tentang kegelapan, tangisan, dan hari-hari yang sepi menyerbunya. Tapi pada saat yang sama, sosok rapuh kakeknya yang telah merawatnya dengan cinta buta juga tampak jelas. Pak Pramono berlutut, lututnya membentur lantai ubin. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Maafkan kakek. Kakek salah. Kakek tahu sudah tidak ada kesempatan lagi. Kakek hanya ingin memanggil namamu untuk terakhir kalinya. Maya gemetar. Matanya berkaca-kaca. Ia perlahan mendekat, berdiri di depan kakeknya, dan berkata dengan suara parau. Saat kakek mengurungku, aku membencimu setengah mati. Tapi melihat kakek sekarang, aku tidak tahu harus membenci atau mengasihanimu. Pak Pramono menatap ke atas dengan mata sayunya. Tidak perlu memaafkan, hiduplah dengan baik. Jangan seperti kakek. Saat itu, Maya menangis, berlutut, dan memeluk kakeknya. Raungan tangis dari dua generasi yang pecah itu bercampur menjadi satu. Sari, dari belakang, menangis dan diam-diam berbalik. Perjalanan pulang diisi dengan keheningan. Di dalam hati Maya, tidak ada lagi api kebencian, melainkan kekosongan yang besar. Aku sudah bertemu kakek, bisiknya. Sekarang aku hanya ingin menjalani hidupku. Kata-kata itu seperti deklarasi yang menandai persimpangan terakhir. Tapi apakah jalan di depan akan menjadi pengampunan sejati atau perpisahan total? Pertanyaan itu masih belum terjawab. Epilog. Beberapa hari setelah Maya kembali dari penjara, setelah hujan lebat berhari-hari, langit akhirnya cerah. Ruangan kecil tempat ibu dan anak itu tinggal tampak sedikit lebih terang, tetapi suasananya masih berat. Maya duduk diam di meja, tatapannya kosong, seolah bayangan pertemuan terakhir dengan Pak Pramono masih terbayang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya sesekali menggenggam buku catatan kecilnya erat-erat seolah mencoba menahan semua air mata yang baru saja ia tumpahkan. Sari mengawasi putrinya dalam diam dari samping. Semalam ia tidak tidur sedikit pun. Ia tahu pertemuan itu bisa membuat Maya lebih menderita, tetapi juga bisa membuka kesempatan untuk mengakhiri kebencian yang berat. Dan sekarang, ia sadar tanggung jawab terbesar ada padanya. Ibu yang pernah menelantarkan putrinya, untuk menjadi penopang agar anaknya tidak tersesat lagi. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari penjara bahwa Pak Pramono telah meninggal dunia karena sakit. Mendengar kabar itu, Maya membeku. Ia duduk diam selama berjam-jam, hanya meneteskan air mata tanpa suara. Di benaknya, bayangan kakeknya yang kurus berlutut meminta maaf bercampur dengan kenangan ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Kebencian dan iba saling bersahutan, seolah mengiris-iris jantungnya yang rapuh. Pemakaman Pak Pramono dilangsungkan dengan sederhana di pemakaman desa kelahirannya. Sari membawa putrinya ke sana. Berdiri di depan makam yang ditutupi bunga liar, Maya menyalakan dupa dengan tangan gemetar. Saat asap tipis mengepul, pandangannya menjadi kabur. Ia berlutut dan berbisik pelan. Kakek, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu, tapi aku tidak akan membencimu lagi. Aku akan hidup dengan baik, seperti yang kakek inginkan. Sari menangis dalam diam di belakangnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat putrinya tidak meraung-raung atau berteriak dengan benci. Itu adalah tanda pertumbuhan yang menyakitkan, tetapi perlu. Setelah pemakaman, kehidupan kembali normal. Sari terus bekerja serabutan, menabung, dan merawat putrinya. Maya kembali ke sekolah. Ia masih mendapat tatapan penasaran dari teman-temannya,
Tetapi ia perlahan belajar untuk diam dan fokus pada pelajarannya. Terkadang mimpi buruk masih datang, tetapi kini Maya tidak lagi menjerit, melainkan bangkit dan menuliskan pikirannya di buku catatan kecilnya. Suatu kali, Ibu Wati datang dan memeluk Maya, berkata, "Duk, kakek sudah pergi, penderitaanmu sudah berakhir. Sekarang yang ada hanya masa depan. Jangan kurung dirimu sendiri lagi." Maya mengangguk, dan senyum tipis yang langka tersungging di bibirnya. Senyum itu masih rapuh, tetapi itu adalah sebuah awal yang baru. Seiring berjalannya waktu, ibu dan anak itu perlahan menemukan ritme kehidupan mereka. Meja makan mereka sederhana, tetapi selalu ada obrolan. Sari, meskipun pulang larut, tidak pernah lupa membelikan hal-hal kecil untuk putrinya. Terkadang sebuah pulpen, terkadang sebuah buku tulis baru. Maya tidak lagi menolaknya. Ia menerimanya dengan diam. Malam hari, ia menyimpan barang-barang itu dengan hati-hati di sebuah kotak, sebagai bukti perubahan ibunya. Suatu kali, Maya bertanya, "Bu, apa ibu pernah berpikir untuk meninggalkanku lagi?" Sari tertegun, matanya berkaca-kaca. "Tidak. Meskipun kita harus hidup miskin seumur hidup, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu lagi." Janji itu tidak muluk-muluk, tetapi begitu tulus hingga Maya terdiam lama, lalu mengangguk pelan. Itu adalah momen pertama kali ia menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Air mata mengalir, tetapi bukan lagi air mata kebencian. Meskipun begitu, luka lama tidak mudah sembuh. Maya terkadang masih marah, terkadang masih ragu. Tapi alih-alih berteriak, ia memilih diam, lalu menuliskannya di buku catatannya. Sari diam-diam membaca beberapa baris dan hatinya hancur. Tetapi ia tidak menyalahkan putrinya. Ia tahu pengampunan adalah sebuah perjalanan panjang, dan ia siap berjalan bersama putrinya, seberapapun lambat dan terjalnya. Suatu sore, saat ibu dan anak itu duduk di teras, menghirup aroma padi dari sawah di kejauhan, Maya tiba-tiba berkata, "Kalau kakek masih hidup, aku rasa dia juga ingin aku bebas. Aku tidak akan hidup terkurung lagi, termasuk dalam kebencian." Sari merangkul putrinya dengan lengannya, berkata dengan suara gemetar, "Kamu benar. Kebebasan bukan hanya keluar dari ruang bawah tanah yang gelap, tapi juga bebas dari belenggu di dalam hati." Kata-kata itu seperti sebuah penutup bagi perjalanan yang penuh kegelapan.